Sinopsis. Bayangkan Anda adalah seorang pengusaha sukses di tahun 2020 dengan kekayaan dan kekuasaan yang tak terhingga. Namun, dalam sekejap, semuanya berubah. Anda meninggal dan berinkarnasi ke dalam tubuh seorang pria yang terkenal kejam kepada istrinya. Tapi itu tidak semua. Anda juga kembali ke tahun 1983. Sebuah era di mana ekonomi masih belum maju dan teknologi masih dalam tahap awal. Bagaimana Anda akan mengembalikan masa kejayaan Anda? Bagaimana Anda akan menghadapi tantangan-tantangan baru di masa lalu? Ikuti perjalanan seorang pria yang harus memulai dari awal, menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak terduga, dan mencari cara untuk mengembalikan kejayaannya. Apakah dia akan berhasil, atau apakah dia akan terjebak dalam masa lalu? Temukan jawabannya dalam cerita ini. Scene dimulai dengan memperlihatkan di sebuah rumah. Terlihat ada selembaran koran yang berterbangan yang bertuliskan, "Selamat datang di 1983. Dan terdengar seorang wanita yang berteriak, "Ayo, Eve Watson, bunuh aku jika kau punya nyali." Kemudian scene berpindah di dalam rumah tersebut. Terlihat ada seorang pria yang sedang tertidur tanpa menggunakan pakaian. Sepertinya orang ini tertidur sehabis mabuk karena terlihat ada minuman alkohol di tempat itu. Di sisi lain ruangan, terlihat seorang wanita yang sedang menangis. Tampaknya wanita itu cukup frustasi karena terlihat dia menangis sambil bersimpuh di lantai. Wanita ini kembali berteriak, "Ayolah, bunuh aku." Capnya. Kemudian scene kembali menunjukkan tangan pria itu yang bergerak. Terlihat wajah pria itu yang tampak gelisah. Kemudian memuntahkan minuman yang sudah dia minum. Terlihat pria ini tidak karuan di atas tempat tidur. Tampaknya dia sedang bermimpi. Hingga ia menarik kasur dan bergumam tidak jelas. Kemudian scene kembali berpindah, memperlihatkan sebuah kota yang sangat indah di malam hari. Terlihat gedung-gedung yang menjulang tinggi dan mewah dengan lampu-lampu yang terang. Kemudian terlihat ada sekumpulan orang yang sedang minum atau merayakan sebuah acara. Terlihat salah satu dari pria yang tidak kelihatan wajahnya berkata, "Tuan Watson." Kemudian pria di sebelahnya yang menggunakan jas hitam menimpali, "Bersulang untukmu." Dan tampaknya pria yang berjas putih ini adalah Tuan Watson. Tiba-tiba gelas minuman Tuan Watson terjatuh dan pecah. Terlihat Tuan Watson memegangi dadanya yang terlihat sangat sakit. Dan tidak lama kemudian, dia terjatuh ke lantai. Salah satu pria di sana bertanya, "Kau baik-baik saja, Tuan Watson?" Sedangkan wanita yang ada di depan Tuan Watson berkata, "Saya pikir dia tersedak minumannya. Segera panggil ambulans," ucapnya. Kemudian scene kembali berpindah, memperlihatkan pria tadi yang sedang bermimpi tiba-tiba tersadar dari mimpinya. Sontak dia langsung berteriak, "Wah!" Sambil dia bercucuran keringat. Terlihat dia menghela nafas. Kemudian dia tersadar bahwa dia hanya menggunakan celana saja. Kemudian dia menoleh ke arah jendela sambil kebingungan. Dia mulai beranjak dari kasurnya. Terlihat dia mulai keluar dari kamar itu sambil memakai pakaiannya. Ia pun kebingungan sambil bertanya-tanya, sebenarnya dia sedang berada di mana. Tiba-tiba ada sebuah ingatan yang mulai memasuki kepalanya. Terlihat ingatan itu merupakan ingatan dari pemilik asli tubuh tersebut. Ingatan itu menjelaskan informasi tentang dirinya yang bernama Eve Watson. Dia berusia 22 tahun. Dia sudah menikah dengan Dorothy James selama 2 tahun. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan karena operasi mesin yang tidak tepat. Kemudian terlihat Tuan Watson yang menerima semua ingatan itu mulai memegang kepalanya yang terasa sangat menyakitkan. Kemudian dia memandangi kedua tangannya yang mulai bergetar sambil berkata, "Kenangan ini di kepalaku." Sambil terkejut dengan hal itu, dalam hati dia bergumam, "Apakah aku telah terlahir kembali sebagai orang lain?" Terlihat Tuan Watson yang masih kebingungan. Dalam kebingungannya itu, tiba-tiba dia mendengar suara. Ternyata suara itu berasal dari wanita tadi yang masih menangis. Wanita ini berkata, "Kau brengsek." Sedangkan Watson yang melihat wanita itu refleks menyapanya, "Halo, Go." Sedangkan wanita tadi yang menangis kemudian melihat ke arah Tuan Watson. Wanita ini ternyata adalah istri Eve Watson yang bernama Dorothy.
Kemudian Tuan Watson berkata kepada Dorothy, Dorothy, maafkan aku. Terlihat wajah Watson sampai memerah dan mencoba memalingkan pandangannya dari Dorothy. Sedangkan Dorothy yang mendengar permintaan maaf suaminya, itu cuma bisa memasang wajah datar. Tiba-tiba ada ketukan dari arah pintu. Kemudian Watson bergegas membuka pintu tersebut. Terlihat ada 2 orang yang datang ke rumah itu. Satunya wanita dewasa dan ada pula anak kecil yang berada di sampingnya. Tampaknya anak kecil ini adalah anak dari wanita itu. Kemudian Tuan Watson menyapa keduanya. Nancy, George. Tiba-tiba Watson berteriak karena melihat wajah Nancy yang terlihat lebam. Kau, siapa yang memukulmu? Henry Cooper kah? Tanyanya kepada Nancy. Terlihat Watson yang membayangkan saat Nancy yang ditampar ketika datang kepada Tuan Cooper, bertanya perihal kematian kedua orang tuanya. Kemudian Nancy menimpali, bukankah sudah jelas, Eve, kita tidak punya makanan di rumah. George belum makan seharian, bisa beri kami uang? Tanyanya. Kemudian Watson menimpali, ayo masuk dulu. Kemudian dia bertanya kepada Dorothy, Dorothy, berapa banyak uang dari makanan yang kita miliki sekarang? Kemudian Dorothy menimpali, kami hanya memiliki 5 palux, tapi kami masih memiliki kupon gandum untuk 10 pon gandum dan 2 pon tepung. Kemudian kita dijelaskan jika palux, mali, dan uni adalah satuan mata uang dalam cerita ini. 1 palux sama dengan 10 mali sama dengan 100 onis. Lanjut, kemudian Watson berkata, Dorothy, bisa bantu aku? Berikan Nancy 5 palux dan kupon gandum. Setidaknya 2 pon tepung bisa menutupi kita untuk beberapa kali makan. Saya akan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak makanan nanti, ucapnya kepada Dorothy. Kemudian Dorothy menimpali, baiklah, dan terlihat Dorothy yang memberikan uang itu kepada Watson. Kemudian Watson memberikan uang itu kepada Nancy. Dia berkata, ambil saja. Kemudian dia berbalik melangkah untuk pergi. Di sisi lain, Dorothy dan Nancy yang melihat hal itu hanya bisa memasang ekspresi penuh dengan pertanyaan. Kemudian Dorothy bertanya, kamu mau kemana? Sambil membuka pintu untuk keluar, Watson melirik ke arah Dorothy sambil menimpali. Pergi menyelesaikan skor lama dengan Henry Cooper sambil melangkah pergi. Kemudian scene beralih di suatu tempat di kota itu. Terlihat di salah satu bangunan itu tertulis di perusahaan Prosperity. Dan terdengar orang berkata, pertajam alat kau di sini orang-orang. Dan terlihat tempat itu cukup ramai dilewati oleh orang-orang. Ada pula yang berkata, datang dan mencoba beberapa roti yang baru dipanggang. Terlihat Watson yang sedang menyusuri jalanan di tempat itu. Kemudian dia berjalan mengarah pada suatu bangunan. Terlihat dia memandangi tempat itu. Kemudian dia berjalan untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Terlihat dia berhenti sejenak di tangga sambil berpikir. Orang tua Eve bekerja di pabrik baja selama hampir 2 dekade. Saya merasa sulit untuk percaya mereka meninggal karena kesalahan operasi mereka sendiri. Sebagai direktur bengkel, Henry bisa saja melaporkan kecelakaan itu kepada pihak berwenang dan membuat nama baik untuk dirinya sendiri. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Dia tidak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi, pikir Watson. Kemudian scene berpindah di malam hari. Terlihat ada 2 laki-laki yang akan memasuki sebuah ruangan. Terlihat salah satu dari kedua laki-laki itu mengeluarkan kunci pintu dari sakunya. Kemudian dia memasukkan kunci itu ke gagang pintu. Tiba-tiba kedua laki-laki itu dikejutkan oleh seseorang yang memanggil dari belakang. Hi! Sontak kedua pria itu refleks berbalik dan berteriak. Pria botak berkata, siapa di sana? Dan pria yang lain juga ikut bertanya, siapa kau? Dan terlihat orang yang mengagetkan mereka adalah Watson. Sambil tersenyum, Watson berkata, kau baru saja kembali? Tanyanya kepada kedua orang itu. Kemudian pria yang berada di samping si botak langsung maju dan mendorong Watson. Dia berkata, Eve Watson, apa yang kau maksud dengan semua ini? Dan pria botak juga bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya kepada Watson. Dan ternyata si botak ini adalah Tuan Henry Cooper. Kemudian Watson menimpali, Tuan Cooper, aku datang ke sini untuk meminta bantuan. Wah, apa itu? Tanya Tuan Cooper.
Sambil tersenyum dan bersikap memohon, Watson menimpali. Orang tuaku menyebabkan kematian mereka sendiri dengan salah menangani mesin. Namun, adikku terus melecehkanmu. Izinkan aku minta maaf atas namanya. Sedangkan Tuan Cooper yang mendengar itu hanya bisa terkejut. Namun, tiba-tiba dia memegang dadanya dan mengepalkan tangan sambil berkata, "Itu sangat masuk akal dari kau. If aku tercabik-cabik tentang apa yang terjadi di pabrik. Bagaimana Nancy bisa menyalahkanku atas kematian orang tuamu?" Dan Watson yang mendengar itu dari mulut Tuan Cooper hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian dia menimpali perkataan Tuan Cooper. "Ya, dia bisa sangat tidak masuk akal. Saya datang ke sini untuk menanyakan, apakah pabrik bisa memberikan kami dengan jenis kompensasi? Keluarga saya kelaparan, tapi..." Namun sebelum menyelesaikan ucapan Tuan Cooper, Tuan Watson langsung ngegas dan berkata, "Tuan Cooper, jika penggilingan tidak memberikan saya uang, saya akan membuat keributan. Apalagi yang harus saya kehilangan? Aku akan merobek pabrik ini terpisah sedikit demi sedikit," ancam Tuan Watson. Kemudian Tuan Cooper berusaha untuk menenangkan Watson yang sedang emosi. "If, tenang, polisi telah menindak kejahatan akhir-akhir ini. Bagaimana kau bisa memiliki keberanian untuk pergi ke pabrik dan membuat keributan? Kau mungkin tidak takut ditangkap, tetapi tidak kau peduli tentang saudara kau?" ucapnya sambil berusaha menenangkan emosi Watson. Sedangkan Watson malah semakin emosi setelah mendengar semua itu. Dia mengepalkan tinjunya sambil berkata kepada Tuan Cooper, "Aku kehabisan pilihan. Jika mereka memberi saya uang, saya pergi mengaduk hal sampai ke bawah. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tua saya?" ucapnya dengan nada marah. Sedangkan Tuan Cooper yang sudah ketar-ketir masih berusaha mencoba untuk menjelaskan. Jika menurut kebijakan pabrik, setiap karyawan yang terluka atau terbunuh karena kesalahan pribadi tidak berhak atas segala bentuk kompensasi. Tapi jangan khawatir, orang tuamu dan aku berteman selama bertahun-tahun. Aku akan memberikanmu uang atas nama pabrik, kata Tuan Cooper yang berusaha meyakinkan. Kemudian Watson menimpali, "Berapa banyak yang bisa kau berikan? Jika kau hanya bisa memberi saya perubahan bodoh, saya mungkin juga pergi langsung ke pabrik," ucapnya dengan nada mengancam. Kemudian Tuan Cooper mendekat dan memegang bahu Watson sambil menimpali. "Tawaran khas dari pabrik adalah 600 paluks. Aku satu-satunya yang bekerja di keluargaku. Jadi, aku hanya bisa memberikan 500 paluk saja. Tunggu di sini, aku akan mendapatkan uang segera." Dan Watson pun hanya bisa mengiyakan perkataan Tuan Cooper. Terlihat Tuan Cooper yang mencari uang di kantornya, dan terlihat Watson yang menunggu dari arah pintu. Kemudian Tuan Cooper memberikan uang segera kepada Watson. "Ini ambillah," ucapnya. Kemudian Sin beralih memperlihatkan di atas sebuah tembok. Terlihat kucing yang sedang berjalan di bawah sinar bulan yang indah. Terlihat Watson yang telah keluar sambil memegang uang di tangannya. Dia berjalan pulang setelah menerima uang dari Tuan Cooper. Terlihat dari raut wajahnya, dia cukup kesal. "Henry Cooper, aku akan membuatmu membayar atas apa yang telah kau lakukan dengan darahmu," ucapnya dalam hati. Watson yang tidak sengaja melihat seorang penjual jajanan jalanan. "Yang tahu ini namanya apa? Silahkan komen di bawah. Saya namakan bakso santet saja." Kemudian Sin berpindah memperlihatkan sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut ada Dorothy. Dorothy melirik ke arah pintu rumah karena terdengar adanya sebuah ketukan. Saat Dorothy membuka pintu, Watson muncul dengan memegang bakso santet yang dia bawa sebagai ucapan. "Selamat ulang tahun kepada Dorothy." "Selamat ulang tahun Dorothy," ucap Watson dengan penuh perhatian. "Apakah itu untukku?" tanya Dorothy dengan kaget dan pipi yang merona. Watson dengan memasang wajah tersenyum menjawab, "Pada saat aku keluar dari tempat Henry, sudah terlambat, jadi hanya ini yang bisa kutemukan. Aku akan memberimu hadiah ulang tahun nanti." Dan tampak Dorothy yang memakan bakso santet itu dengan pipi yang merona. "Ini manis, apakah kau ingin beberapa?" tanya Dorothy. "Aku sudah makan malam, kau pergi ke depan," jawab Watson. Sambil melirik Dorothy, Watson bergumam, "Kuharap If Watson yang asli memperlakukanmu dengan baik saat aku pergi."
Saat jam menunjukkan jam 10 malam, Watson bertanya kepada Dorsey, "Apakah kau tidak datang ke tempat tidur?" Tanyanya dengan heran. Lalu scene berlanjut di tengah malam yang cerah, disinari oleh bulan dan bintang-bintang di langit. Di tempat tidur, ada Watson dan Dorsey sedang tidur berdua. Layaknya suami istri pada umumnya, Dorsey yang tidur dengan menggunakan piyama terlihat begitu menggoda mata Anda. Namun, hal berbeda terjadi pada Watson. Dia bercucuran keringat menahan godaan. "Ini istri orang lain. Ini istri orang lain," ucap Watson dengan wajah yang merona. Sekali-kali dia melirik Dorsey di sampingnya. Saat malam berganti pagi, ditandai terbitnya fajar dan ayam yang mulai berkokok. Sontak Watson langsung terbangun dari tidurnya. Dia tampak kekurangan tidur malam ini. "Ini sangat berisik. Aku akan membunuh ayam Nyonya Parker. Cepat atau lambat," ucap Watson dengan kesal. Tidak lama kemudian, Dorsey telah bangun dan berjalan keluar dari kamar. Sontak dia terkejut saat membuka pintu, karena pagi-pagi sudah tersedia makanan di meja. "Mie yang kubuat untuk ulang tahunmu. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahunku yang lain untukmu," ucap Watson melihat Dorsey yang kebingungan. "Makan telurnya dulu. Aku meminjamnya dari Nyonya Parker di sebelah, tapi dia tidak tahu itu," ucap Watson. "Kau mencuri telurnya?" tanya Dorsey dengan ekspresi terkejut. "Tidak, sudah ku bilang. Aku meminjamnya, dan aku akan membayarnya kembali," ucap Watson menimpali. Kemudian Watson mengeluarkan uang yang dia terima dari Henry. Dorsey yang melihat ada uang yang Watson keluarkan sontak bertanya, "Dari mana kau mendapatkan semua uang itu? Kau tidak mencuri, kan?" tanya Dorsey dengan lantang. Sambil memegang uang tersebut, Watson menjelaskan, "Tenang, ini kompensasi untuk orang tuaku," jawab Watson dengan canggung. "Tapi, bukankah penggilingan mengatakan orang tuamu meninggal karena kelalaian mereka sendiri? Mereka menggunakan orang tuamu sebagai kisah peringatan untuk memperingatkan orang lain. Bagaimana mungkin mereka bisa memberi kita pembayaran dalam bentuk apapun?" tanya Dorsey dengan heran. Watson dengan tegas menjawab, "Aku pergi untuk meminta Henry untuk itu. Dia mengoceh tentang bagaimana ia senang untuk membayar kami atas nama perusahaan. Tapi aku tahu, dia hanya takut aku akan membuat keributan." "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Dorsey dengan ekspresi tajam bingung. "Aku akan mulai dengan mengumpulkan bukti. Aku yakin dia tidak cukup berpengaruh untuk membodohi semua orang. Sekarang aku telah mengambil uangnya, pengawalnya akan turun," jawab Watson sambil beranjak dari duduknya. "Dengan uang ini, setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang biaya hidup dalam waktu dekat." Dorsey yang melihat Watson membawa makanan untuk disimpan keheranan. Apa kau benar-benar Eve Watson?" tanya Dorsey kebingungan melihat tingkah laku Watson yang tidak seperti biasanya. Sambil tersenyum canggung, Watson menjawab, "Ahem, jangan konyol. Ngomong-ngomong, bagaimana? Kau menyimpan 300 palux, dan saya mengambil kedua ratus 100 untuk Nancy, dan 100 untuk kupon gandum," ucap Watson dengan tersenyum menjelaskan. "Tentu," jawab Dorsey. "Kalau begitu, aku akan menemui Nancy sekarang," ucap Watson. Kemudian terlihat langkah kaki Watson dan Nyonya Parker yang sedang memberi makan ayam-ayamnya. "Eve, kau sudah melihat telurku?" tanya Nyonya Parker. "Oh itu, aku meminjam satu ketika kau tidak ada," jawab Watson sambil berjalan santai. Terlihat Nyonya Parker yang memasang ekspresi cemberut. Tiba-tiba emosi Nyonya Parker meledak. "Meminjam? Saya tidak ingat setuju untuk meminjamkan sesuatu. Kau pencuri kecil," ucap Nyonya Parker dengan emosi. Lalu Watson mengeluarkan uang di jarinya. "Berikut adalah 2 melis untuk telur," ucap Watson dengan santai. Sedangkan Nyonya Parker yang melihat itu sontak terbelalak matanya. Oke. Jangan ragu untuk meminjam apapun yang kau suka," ucap Nyonya Parker sambil mengangkat ayamnya dengan riang. Kemudian scene berpindah memperlihatkan sebuah atap rumah. Terlihat ada seorang pria yang sedang bersandar di tiang listrik menyapa Watson. "Kau mau kemana, Ih?" tanya Richard Lewis menyapa. "Hei Richard," ucap Watson menimpali. "Aku ada janji dengan Kiss Clark malam ini. Mari kita bekerja sama dan merobeknya," ucap Richard menyeringai. "Kiss Clark,
Dia bekerja di Linston Steel Mill, kan? Ayahnya digunakan untuk menjalankan tempat itu. Ucap Watson melirik. Aku akan menemuimu di rumahmu malam ini. Apakah Dorothy akan berada di sana? Tanya Richard sambil tersenyum. Sambil melirik Richard, Watson menimpali. Aku harus bertemu Kiss. Tapi, bagaimana kalau aku menemuimu di tempatmu? Sampai nanti. Ucap Watson melambai tangan mengakhiri obrolan tersebut. Sedangkan Richard yang melihat kepergian Watson hanya mencela dalam hati. Pengecut, bagaimana dia bisa mendapatkan istri yang begitu cantik? Gumam Richard dengan ekspresi tajam. Lalu scene beralih di sebuah rumah. Terlihat Watson yang mendorong pintu rumah. Kenapa pintunya terbuka? Ucap Watson keheranan. Tiba-tiba George muncul dari dalam mengagetkan Watson. Yolande, Eve ada di sini. Teriak George, dan nampak rumah tersebut dari luar. Yolande yang mendengar teriakan George kemudian mencoba melihat. George, ada apa? Tanya Yolanda. Sambil menunjuk Watson, George menjawab, Eve ada di sini. Oh, aku melihat. Ucapnya dengan ekspresi tidak senang. Yolande, pergi beristirahat. Aku akan melakukan ini. Ucap Watson sambil menggulung lengan bajunya. Lalu adonan mie itu mulai diulek-ulek oleh Watson. Sedangkan Yolande yang melihat Watson hanya bisa keheranan. Yolande, mie-nya sudah siap? Tanya Nancy yang baru saja kembali dari sekolahnya. Aku sedang mengerjakannya. Ini hampir selesai. Ucap Watson dengan tersenyum. Sedangkan Nancy yang melihat Watson di rumah itu sontak terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Nancy keheranan. Watson yang melihat pancinya sudah mendidih. Kemudian mulai membuat mie dari adonan tepung tersebut. Berbicara dengan kau dalam detik. Mie ini tidak akan memasak sendiri, ucap Watson. Sedangkan Nancy hanya melirik sekilas ke arah baskom mie tersebut karena penasaran. Terlihat baskom itu yang sudah tidak berisi lagi. Nancy yang melihat tempat tepung itu yang sudah kosong sontak bertanya, bagaimana kau bisa menggunakan begitu banyak tepung saya? Watson dengan santai menjawab, jangan khawatir, Nancy, kami punya uang sekarang. Uang? Jangan konyol, ucap Nancy menimpali. Kau bukan apa-apa selain penjudi yang merosot, yang menggadaikan barang-barang kita dan memukuli istrinya, ucap Nancy menjelaskan dengan kesal. Sedangkan Watson yang mendengar semua itu hanya bisa memasang ekspresi kebingungan. Lalu dia mengambil uang di saku celananya. Lihat saja, ucap Watson yang memperlihatkan uang itu kepada Nancy. Ambil ini, kau akan mengambil ujian masuk perguruan tinggi. Makanlah makanan yang lebih bergizi. Jangan khawatir tentang uang, ucap Watson menjelaskan. Namun, bukannya senang, Nancy malah berteriak, dari mana kau mendapatkan ini? Apa kau? Namun, sebelum Nancy menyelesaikan ucapannya, Watson langsung menyela. Sudah cukup bicara untuk saat ini. Kita akan memilih ini saat makan malam. Saya juga membuat beberapa daging goreng. Kau belum makan daging dalam waktu yang lama, kan? Tanya Watson sambil mendorong Nancy untuk menjauh. Apa yang kau lakukan? Tanya Nancy keheranan. Terlihat juga, Yolande yang sedang menyaksikan kejadian itu, hanya memasang ekspresi heran. Oke, lanjut. Tidak lama kemudian, makanan pun telah disajikan di atas meja. Watson langsung mengawali obrolan, aku meminta uang pada Henry Cooper. Ucap Watson menjelaskan sumber uang tersebut kepada adik-adiknya. Yolande dan Nancy yang mendengar ucapan Watson itu sontak terkejut. Henry Cooper, ucapnya bersamaan. Terlihat jam di rumah itu yang berbunyi. Orang tua kami tidak salah menangani mesin apapun, mereka mati karena Henry. Saya menduga bahwa peralatan yang dibelinya untuk pabrik baja sudah rusak, ucap Watson menjelaskan dugaannya. Sedangkan Nancy yang mendengar penjelasan Watson hanya bisa mengepalkan tangannya, sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Watson langsung mengutarakan sebuah ide untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Itu sebabnya dia bersikeras bahwa orang tua kita yang bersalah. Dia takut seseorang akan memeriksa peralatan yang dibelinya. Pertama-tama, aku harus mulai mengumpulkan bukti, ucap Watson menjelaskan. Bukti seperti apa? Tanya Nancy menimpali. Dia masih harus memiliki tanda terima untuk peralatan.
Setelah saya menemukan penerimaan ini dan menghubungi pemasoknya, dia tidak akan lolos begitu saja. Tak satu pun dari kalian perlu khawatir tentang apapun. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan keadilan bagi orang tua kita, ucap Watson dengan penuh semangat. Namun, berbanding terbalik dengan Yolande dan Nancy, mereka hanya diam memandangi Watson dengan keheranan. Melihat mereka yang hanya diam tanpa menanggapi, Watson buru-buru mencairkan suasana dengan memberikan uang kepada George. George, ambil 5 malis ini dan pergi membeli sendiri sesukamu. Nancy, belajar keras untuk ujian masuk perguruan tinggi. Jangan khawatir tentang biaya kuliah. Aku akan mengurusnya, ucap Watson mengakhiri obrolan di meja makan. Oke, lanjut. Terlihat Watson yang sedang berjalan santai, lalu menoleh ke arah suara penjual es krim yang sedang menawarkan jualannya. Watson pun mendatangi penjual es krim itu untuk memesan es krim. Penjual pun lalu mengeluarkan es krimnya. Itu akan menjadi 2 malis, ucap penjual es krim. Es krim itu pun dibeli oleh Watson. Sambil duduk menikmati es krim di pinggir jalan, Watson berkata, saya pikir setiap periode waktu memiliki pesona uniknya sendiri. Tiba-tiba ada yang memegang pundak Watson dari belakang. Hei, Eve Watson, ucap orang tersebut menyapa. Refleks Watson berbalik melihat orang tersebut. Lalu salah satu dari rombongan itu langsung menyapa Watson. Orang yang menyapa Watson itu adalah Renfax Teresa Alice. Kemudian Watson membalas sapaan Teresa. Ini sudah lama sekali, ucap Watson menimpali sapaan Teresa. Dan Watson bergumam, dan ini Joyce. Dia tampaknya teman baik Dorothy. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti yang terkaya dari semuanya. Tiba-tiba seseorang di antara mereka menyadarkan Watson dari gumamannya. Apa yang kau lihat? Ucap pria itu sambil menunjuk Watson dengan marah. Dan terlihat orang lain mencoba menenangkan pria itu yang ternyata bernama Samuel. Lalu Samuel kembali berkata, kau sepotong sampah. Beraninya kau menatap Joyce dengan mata penuh nafsu seperti itu? Dorothy pasti sudah gila untuk menikah dengan kau, ucap Samuel dengan marah. Sedangkan wanita yang ikut dalam rombongan itu ikut menimpali. Siapa yang tahu? Mungkin Dorothy hanya suka bajingan seperti dia. Sedangkan Watson yang mendengar semua tuduhan itu, buru-buru menghabiskan es krimnya. Dengan tegas, Watson menjawab, kau salah paham, Samuel. Dorothy dan Joyce adalah teman. Bagaimana aku bisa kurang dari seorang pria yang sempurna untuk teman istri saya? Dan yang lain menimpali, itu benar, Samuel. Hentikan, ucap orang yang tidak diperlihatkan wajahnya. Namun, Joyce yang mendengar itu terlihat diam saja. Lalu dia melihat Samuel. Hentikan, Samuel, kita teman sekelas. Setelah semua, ucap Joyce kepada Samuel. Dan pada akhirnya rombongan itu pergi meninggalkan Watson. Watson yang melihat kepergian mereka bergumam, Samuel Cooper, nikmati saat-saat terakhir kebahagiaanmu, ucap Watson dengan tatapan tajam. Tidak lama kemudian, terlihat Watson yang membawa belanjaan di tangan kanan dan kirinya. Dari sudut gedung, Watson berjalan dan di sisi lain ada Dorothy. Lalu mereka berpapasan di jalan. Dorothy yang melihat ada Watson sontak terkejut. Terlihat Dorothy yang mencoba menutupi mulutnya. Kau juga punya es loli? Tanya Watson melihat Dorothy yang mencoba membersihkan sisa-sisa es krim di mulutnya. Ya, aku sudah lama tidak makan dan aku membelikanmu melon, ucap Dorothy dengan malu-malu. Watson pun tersenyum kepada Dorothy. Kemudian dia mengelus kepala Dorothy dengan penuh kasih sayang. Kita kaya sekarang, jadi belilah makanan apapun yang kau inginkan, ucap Watson. Dan tampak Dorothy yang diperlakukan seperti itu hanya bisa tersenyum dan mengiyakan. Lalu Watson menawarkan agar dia yang membawa barang belanjaan Dorothy, karena Dorothy terlihat kelelahan. Namun Dorothy mengatakan tidak, tapi Watson tetap mengambil dan membawanya. Contoh suami yang perhatian, guys. Oke, lanjut. Dorothy yang melihat Watson berjalan pergi, sejenak dia melamun dengan wajah yang merona. Lalu membayangkan saat-saat di masa mereka masih sekolah dan berpacaran, penuh dengan canda tawa. Sedangkan Watson yang menyadari jika Dorothy masih terdiam kemudian meliriknya. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Tanya Watson. Mendengar hal itu, sontak Dorothy langsung tersadar dari lamunannya.
Lalu dia segera menyusul Watson, dan terlihat mereka yang berjalan berdampingan dengan pemandangan. Sore hari yang sangat indah, tidak lama berselang, malam pun tiba. Terdengar sebuah suara dari sebuah rumah, "Kalau saja kau mati di luar sana," ucap suara itu. Lalu ada seseorang yang mengetuk pintu rumah tersebut, dan Richard yang ada di balik pintu itu langsung mengajak Watson untuk pergi. Tampaknya suara tadi berasal dari istri Richard yang marah. Setelah mereka berjalan meninggalkan rumah Richard, Watson pun lalu bertanya, "Richard, ada apa? Mari kita bicara di luar. Aku baru saja kehilangan uang pagi ini, tapi istriku memarahiku seperti orang gila. Tidak ada yang menang sepanjang waktu, kan?" Sambil tetap berjalan, Richard kembali berkata, "If, kau tahu Kiss, tuan anak lab, kan? Kiss adalah pengisap yang dapat dengan mudah mendapatkan kecanduan permainan kartu jika kita bekerja sama untuk mengelabui dia." Namun belum sempat Richard menyelesaikan ucapannya, Watson langsung menyela, "Richard, berapa banyak yang kau punya?" tanya Watson sambil menyingkirkan tangan Richard dari bahunya. "Istriku belum dibayar bulan ini, bagaimana kalau kau pinjamkan aku uang?" tanya Richard dengan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Watson menimpali, "Richard, kau belum membayar 3 paluk yang kau pinjam terakhir kali. Aku hanya punya 1 paluk sekarang," ucap Watson. "Kau akan bermain kartu hanya dengan 1 paluk," ucap Richard dengan nada tinggi. Sedangkan Watson hanya menanggapi dengan santai, "Kau juga tak punya uang," sindir Watson. "Richard, bagaimana kalau kita mengambil cek hujan?" ucap Watson menawarkan. Tiba-tiba Richard mengubah sikapnya dan memegang tangan Watson. "Ayo, kita sudah di sini, aku akan meminjamimu uang," ucap Richard sambil tertawa. Dan terlihat Richard yang membuka sepatunya. Sedangkan Watson hanya melihatnya dengan penasaran. Ternyata Richard menyembunyikan uangnya di dalam sepatu. Watson yang melihat uang itu dari sepatu Richard, sontak sangat terkejut sampai bercucuran keringat. Kemudian beralih di sebuah tempat, terdengar gonggongan seekor anjing. Lalu dari kejauhan muncul seseorang bersama dengan anjingnya. Tampaknya orang ini adalah Kiss Clark. "Richard, di sana kau rupanya," ucap Kiss. Richard pun menimpali, "If ada di sini juga." Kemudian Kiss pun mempersilahkan Richard dan Watson untuk masuk ke dalam rumah. Richard pun bertanya, "Kiss, kenapa kau memilih tempat yang begitu jauh?" Kiss dengan menghembuskan asap rokoknya menimpali, "Jangan menyebutkannya. Aku mengumpulkan buah untuk kakekku sepanjang hari. Aku akan terus melakukannya besok. Jadi aku menyuruhmu dating ke sini." "Kiss, aku mendengar ada cara baru untuk memainkan ini," tanya Richard dengan semangat. "Dating dan duduk, aku akan mengajari kalian," ucap Kiss. "Dapatkan setumpuk kartu dengan 3 dari mereka yang tersisa. Deal out sisanya untuk 3 pemain. Pemain yang ditangani kartu wajah adalah yang pertama untuk tawaran. Pemain dengan tawaran tertinggi bisa mendapatkan 3 kartu hole di atas meja. Ini bisa sangat menarik. Keduanya dengan tawaran lebih rendah dapat bermain secara kooperatif melawan pemain dengan tawaran tertinggi. Selama salah satu dari mereka menang, keduanya akan menang. Adapun aturan lainnya, itu sama. Kita bisa bermain dengan kombinasi berikut: 3 FA Kain plus kartu, 3 FA Kain plus sepasang, 4 FA Kain plus 2 kartu pasangan, ucap Kiss menjelaskan. Sedangkan Watson yang mendengar penjelasan itu bergumam, "Ini bukan cara baru sama sekali." Kiss pun lalu mulai mengadu kartu. "Mari kita mulai di ronde pertama. Aku akan menawar lebih dulu." Dan beberapa saat kemudian, terlihat rumah itu tampak dari luar. Terdengar suara yang mengatakan, "Aku menang, 1 lagi." Lalu terlihat kartu Kiss, sepasang 7, ucap Kiss sambil menurunkan kartunya. Richard pun tersenyum melihat kartu Kiss. Sambil tetap merokok, Kiss melanjutkan, "Saya hanya punya 2 kartu tersisa, sepasang 8, ucap Watson sambil menurunkan kartunya. Di sisi lain, Richard yang melihat itu terkejut. "Apa-apaan ini?" tanya Richard dengan kartu yang masih banyak di tangannya. "Haha, sepasang puluhan. Maaf untuk menang lagi," ucap Kiss mencoba merendah. Terlihat permainan kembali dilanjutkan. "Sepasang angka 6, 2 kartu tersisa," ucap Kiss. "Sepasang raja," ucap Watson.
Aku akan melakukannya. Terlihat Richard yang begitu semangat menurunkan kartunya. Setelah itu, Richard yang menyadari bahwa dia telah salah langkah dalam bermain, membuatnya panik seketika. Melihat Richard yang panik, membuat Watson kebingungan. Kiss yang melihat itu berkata, "Lulus, kau sangat agresif," sambil melihat kartunya. Richard menimpali, "Ya, aku tidak punya kartu berguna yang tersisa. Aku kira aku hanya harus bermain kartu satu persatu 3. Kiss lalu mengatakan, "Hanya apa yang saya inginkan. Kalian berdua lulus, maaf, aku menang lagi," sambil mengacungkan jempol kepada Kiss. Richard berkata, "Kiss, kau luar biasa." Setelah kartu dibagikan ulang, Watson yang melihat kartunya, lalu berkata sambil menggaruk kepalanya, "Apa nasib buruk yang saya miliki?" Dan terlihat kartu yang sudah diturunkan. Richard menurunkan kartunya. "Sepertinya aku akan menang kali ini," ucap Richard dengan ekspresi tersenyum. Akan tetapi, Watson langsung memperlihatkan kartunya. "Untungnya, itu terjadi bahwa aku punya bom dari 2 kiri," ucapnya dengan tersenyum. Terlihat kartu Watson yang mengalahkan kartu Richard. Sontak Richard sangat terkejut dengan hal itu, sedangkan Kiss terlihat pucat sambil berkata, "Lulus." Kemudian Watson berkata, "Black Joker, ada 3 bom di ronde ini. Jadi beri aku 4 palux." "Richard, di mana uangmu?" tanya Watson kepada Richard. Richard yang ditanya seperti itu langsung berkeringat dingin, dan permainan kartu pun terus dilanjutkan hingga tengah malam. Terlihat mereka masih bermain kartu dengan semangatnya, dan kembali Kiss memenangkan permainan. Sedangkan Richard terlihat sangat marah dengan kartu yang dia dapatkan. Dan Watson yang melihat Richard seperti itu, lalu berkata, "Richard, kau sudah berutang kepada Kiss hampir 100 palux." Richard pun sangat marah dan ingin melanjutkan permainan. "Ayo, aku akan memasang taruhan besar," ucap Richard sambil mengaduk kartu. Watson menimpali, "Richard Louis, kau tidak punya apa-apa untuk bertaruh. Kau bahkan tidak bisa mengambil apapun dari kaos kakimu yang sudah usang." Richard dengan marah berteriak, "Beraninya kau bicara seperti itu padaku?" bentak Richard. Watson yang juga mulai emosi lalu melempar kartu di tangannya. Lalu berdiri sambil menjawab Richard, "Aku hanya akan berbicara kepada kau seperti itu hari ini. Richard Louis, pergi mendapatkan uang jika kau ingin terus bermain. Pergilah jika kau tidak punya uang. Badawi, jika kau mengganggu istri saya lagi, aku akan memutilasimu," ucapnya kepada Richard dengan ekspresi penuh ancaman. Lalu Watson melihat Kiss dan melanjutkan, "Kiss, aku minta maaf. Aku kehilangan kesabaran saya di sini. Mungkin kita harus menyebutnya sehari. Aku akan mentraktirmu makan besok sebagai permintaan maaf," ucapnya kepada Kiss sambil memasang muka tersenyum. Kiss yang melihat itu malah keringatan dan kebingungan harus menanggapi seperti apa. Beberapa saat kemudian, terlihat Watson yang sedang berjalan sendiri untuk pulang. Ayah Kiss adalah pensiunan direktur pabrik baja, dan dia punya banyak koneksi. Jadi dia mungkin bisa membantuku dengan itu, pikir Watson. Tidak lama kemudian, terlihat rumah Watson. Dan Watson yang telah pulang langsung melompat ke tempat tidur, karena dia sudah terlalu kelelahan. Saat Watson sedang berbaring, dia lalu mendengar istri Richard yang sedang marah. "Richard Louis, kau bajingan, kau mencuri semua uangnya. Kau ingin aku dan bayi kita mati kelaparan?" Dan pertengkaran suami istri itu didengarkan oleh Watson hingga Watson tertidur. Scene kemudian berpindah di keesokan harinya. Terlihat di suatu tempat yang bernama Recreation Tea House. Di sana ada Watson yang memesan sebuah teko teh, dan terlihat penjual yang mengatakan jika harganya adalah 5 onis. Tidak lama kemudian, teh itu pun dituangkan ke gelas. Watson yang sedang duduk itu lalu mendengar seseorang yang mengatakan jika putra tertua keluarga Louis benar-benar berhenti dari pekerjaannya dan memulai bisnis. Lalu yang lain menimpali, dia berhenti dari pekerjaan aman itu tanpa ragu-ragu. Dan teman pria itu menimpali, apa dia sudah gila? Di sisi lain, Watson yang meminum tehnya bergumam, tahun 1980-an adalah saat yang tepat untuk berbisnis. Saat itulah banyak orang kaya masa depan membuat keberuntungan pertama mereka. Jika aku kembali ke tahun 2020, aku akan melewatkan kesempatan emas, kan? Pikir Watson.
Masih di rekreasi tea house, terlihat Watson yang sakit kepala karena terlalu banyak yang dia pikirkan. Oh, lupakan saja. Aku punya bisnis di tahun ke-2020. Aku sudah memutuskan ketika aku menemukan kebenarannya. Dan Henry mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku akan menemukan cara untuk kembali ke masaku, ucap Watson penuh dengan semangat. Kemudian terlihat Kiss yang sedang mengendarai motor di jalanan. Watson yang melihat ada Kiss lalu bergumam, "Yo, inilah pahlawan hari ini," gumam Watson. Watson lalu turun dari tempatnya dan menyapa Kiss. "Kiss, kebetulan sekali," ucap Watson. "Ya, aku baru saja selesai mengumpulkan buah. Aku kelelahan," ucap Kiss sambil dia yang menggaruk kepala. "Kiss, kau tepat waktu. Biar ku traktir makan malam. Aku ingin minta maaf atas apa yang terjadi kemarin." "Haha, ini hanya masalah sepele. Jangan repot-repot," ucap Kiss menimpali. "Bagi saya, itu bukan masalah sepele. Kiss, mari kita pergi ke State Restaurant," ajak Watson. Beberapa saat kemudian, Sin berpindah di sebuah restoran. Di sana ada Watson dan Kiss. Pelayan restoran lalu berkata kepada Watson, "Pak, apa yang kau suka?" Dan Watson menjawab, "Mungkin saya bisa melihat menu terlebih dahulu." Saat Watson melihat daftar menu tersebut, sontak dia sangat terkejut dan pucat. Terlihat harga makanan di restoran itu yang ingin dipesan oleh Watson sangat mahal. Tidak lama berselang, makanan yang dipesan oleh Watson akhirnya datang juga. Kiss lalu berkata, "Eve, kau tidak harus memesan begitu banyak hidangan." Sambil menuangkan minuman ke gelas Kiss, Watson menimpali, "Kami jarang makan bersama. Jadi makanlah apapun yang kamu mau." Di sisi lain, terlihat ada Samuel bersama dengan temannya di restoran itu. Samuel lalu tidak sengaja melihat Watson berada di tempat itu. Lalu Samuel menunjuk Watson sambil berkata, "Kau kemari untuk menghambur-hamburkan uang." Watson yang mendengar itu tidak menjawab dan terus melanjutkan makannya. Hal itu membuat Samuel menjadi marah. "Kau memang brengsek. Dorothy mungkin kelaparan saat ini," ucapnya dengan berteriak. Joyce yang berada di tempat itu juga menambahkan, "Dia membuat saya kehilangan nafsu makan. Mari kita pergi ke restoran lain," ucap Joyce. Teman Samuel pun lalu menarik tangan Samuel yang sedang emosi untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Kiss yang melihat kejadian itu bertanya kepada Watson, "Apa kau dan putra Henry musuh?" Watson menimpali, "Kami adalah teman sekelas, tapi kami tidak akur. Aku melihat, omong-omong, kau pikir aku tidak menyadari kau membiarkanku menang kemarin?" tanya Kiss. "Kiss, kau tidak berhubungan baik dengan Henry, kan? Kau tampak bahagia ketika kau sebutkan dia sekarang," ucap Watson dengan kesalnya. Kiss menimpali, "Henry memilih Carlson dalam pemilihan direktur pabrik kami saat itu. Akibatnya, saya gagal dengan satu suara untuk menjadi direktur Workshop D ketika ayahku tidak pensiun. Dia mempromosikan Henry ke direktur Workshop B. Bahwa tak tahu berterima kasih," ucap Kiss sambil memukul meja. Lalu Watson kembali menuangkan minuman ke gelas Kiss. Watson berkata, "Kiss, tenanglah, biar kutuangkan anggur untukmu." Sedangkan Kiss mengucapkan terima kasih. Terlihat jika Kiss sudah mulai mabuk. Kemudian Watson kembali bertanya, "Apa dia anak dari kepala Winston Steel Mill?" Terlihat Kiss yang meminum habis anggur yang berada di gelasnya. Kiss lalu menjawab, "Tentu saja tidak. Dia hanya salah satu koneksi dari pemasok yang berasal dari luar kota." "Nah, kenapa kau tidak berhenti saja dari pekerjaan yang menjengkelkan dan memulai bisnis?" tanya Watson kembali. "Aku memikirkannya, tapi ayahku bilang tidak. Aku akan memberitahu kau apa. Salah satu teman saya mulai menjual elektronik di Modern City tahun lalu, dan sekarang telah membuat 100.000 palux. Ini 100.000 palux. Dia menjadi orang kaya begitu saja. Uang itu akan cukup untuknya untuk hidup kaya untuk waktu yang lama," ucap Kiss menjelaskan sambil mengacungkan jempol. Watson menimpali, "Sangat mengesankan. Kiss, pabrikmu akan memberikan subsidi suhu tinggi dan itu sejumlah besar uang, kan?" tanya Watson kepada Kiss. Kiss menjawab, "Ya, memang kenapa? Jika kamu membagikan buah yang dikumpulkan oleh kakekmu kepada para pekerja, subsidi akan menjadi milikmu." Dengan mengangkat kedua tangannya ke depan, Kiss menimpali, "Ya,
Aku tidak bisa melakukan itu. Jika aku melakukan itu, mereka yang ngiri padaku akan menulis surat keluhan. Ucap Kiss dengan panik. Dengan semangatnya, Watson lalu berdiri dan menimpali, Kiss, itu kakekku. Namun Kiss yang mendengar ucapan Watson malah kebingungan dan bertanya-tanya. Watson kemudian menjelaskan, bagaimana kalau aku bertindak sebagai perantara, dan engkau memberi mereka buah dalam namaku? Dengan memegang bahu Watson, Kiss berkata, aku belum memikirkan ini. Kau benar-benar pintar. Ketika malam sudah larut, mereka berdua kemudian ingin pulang ke rumah masing-masing. Kiss, aku akan mengantarmu pulang. Kiss bertanya, bisakah kau mengendarai sepeda motor? Ini adalah sepotong kue, jawab Watson dengan sombong. Watson kemudian mengantar Kiss untuk pulang. Eve, kau benar-benar baik di sepeda motor. Haha, kamu menyanjungku, ucap Watson membalas. Beberapa saat kemudian, terlihat jam dinding yang berada di rumah Watson. Watson yang baru pulang ke rumah bergumam, sudah larut, Dorothy harus tidur. Tiba-tiba Watson terkejut karena terlihat Dorothy belum tidur dan sedang menunggunya untuk pulang. Watson pun bertanya, kenapa kamu masih bangun? Aku terlambat kembali. Maaf. Sedangkan Dorothy membalas dengan memalingkan wajahnya ke sisi lain. Dorothy lalu mengingat kejadian sebelumnya saat bertemu dengan Joyce. Dorothy, apa Eve lebih penting bagimu daripada keluargamu? Ibumu di rumah sakit. Saat aku menemuinya kemarin, dia sedang koma dan menggumamkan namamu. Dorothy mencoba menyela dengan berkata, tapi sekarang dia tampaknya. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Joyce langsung menyela dengan nada tinggi. Seekor makan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Apakah kau lupa bagaimana dia digunakan untuk mengalahkan kau setiap hari dan menghabiskan semua perjudian uang kau? Bagaimana kau bisa berharap untuk mengkalahkan dia? Namun lamunan Dorothy langsung dibuyarkan oleh Watson yang mendekat. Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Watson. Dan terlihat Dorothy yang sangat sedih dan ingin menangis. Dia lalu berdiri dan memeluk Watson. Sambil memeluk Watson, Dorothy berkata, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan malam ini, ucap Dorothy dengan wajah yang merona. Dan terlihat kedua balon Dorothy yang menyentuh dada Watson, sehingga membuat Watson sangat terkejut dengan wajah yang memerah. Dengan iman yang kuat, Watson dengan tegas berkata, Dorothy, aku minum hari ini. Jadi aku sedikit istirahat, aku akan jalan-jalan. Kau bisa tidur. Setelah itu, Watson bergegas untuk membasuh kepalanya. Tenang, aku akan kembali ke waktuku segera. Aku tidak pernah bisa jatuh cinta dengan seseorang yang tidak seharusnya, gumam Watson dengan frustasi. Setelah kejadian itu, terlihat Watson yang sedang berbaring di sofa, sambil memikirkan kejadian sebelumnya dengan Dorothy. Scene lalu berpindah di pagi hari. Terlihat ayam yang sedang berkokok di atas genteng. Di sisi lain, Dorothy sedang keluar dari rumah. Sambil melirik ke arah rumah, dia bergumam, selamat tinggal, Eve. Kalau saja kau sudah mulai berubah sebelumnya. Saya tidak punya waktu untuk menunggu, gumam Dorothy sambil dia yang melangkah pergi. Dorothy kemudian datang di tempat telepon umum untuk menelpon ayahnya. Di telepon, ayah Dorothy berkata, Dorothy, ada apa? Katakan padaku dan aku akan menanganinya. Dorothy menimpali, tidak. Aku hanya merindukanmu. Dorothy, tetap di sana dan tunggu untukku, ucap ayah Dorothy. Scene kemudian beralih di perkebunan Kiss. Terlihat ada Kiss dan Watson di tempat itu. Aku tidak berharap ayahku langsung menyetujui lamaranku ketika aku memberitahunya tentang hal itu, ucap Kiss. Betulkah? Sisanya tergantung padamu, Kiss. Eve, jika hal ini dilakukan, saya akan memberikan 100 paluk sebagai hadiah. Dengan bersikap hormat, Watson berkata, terima kasih, serahkan saja padaku. Beberapa saat kemudian, Watson yang telah pulang ke rumah, langsung diberitahu oleh Nyonya Parker, beberapa kerabat kau di sini untuk melihatmu. Watson yang mendengar itu bertanya, kerabat? Dan Watson bergumam, keluarga Dorothy. Setelah Watson membuka pintu rumah, dia langsung dihadapkan dengan ayah Dorothy yang bernama Lucien James. Ibu Dorothy, Sheila James beserta dengan Dorothy yang memegang ibunya. Dengan ramahnya, Watson lalu berkata,
Dorothy tidak bilang kalian akan datang. Jadi aku belum mempersiapkan apapun untuk menyambutmu. Ayah Dorothy yang mendengar itu hanya memasang wajah datar. Lalu Watson kembali melanjutkan, apakah kalian makan? Biarkan aku memasak beberapa untuk kalian. Lalu tiba-tiba, ayah Dorothy langsung menampar Watson. Ini untuk putriku, lihat apa yang kau lakukan padanya. Dorothy yang melihat ayahnya melakukan itu refleks memanggilnya, ayah. Terlihat wajah Watson yang lebam setelah ditampar oleh ayah Dorothy. Ayah Dorothy kembali ingin menampar Watson, dan yang satu ini untukku. Namun dia langsung dihentikan oleh Dorothy. Ayah, cukup. Dorothy lalu berjalan menghampiri Watson. Dia bertanya, kau baik-baik saja? Dengan ekspresi sedih, Watson menjawab, Dorothy, aku pantas mendapatkan ini, maafkan aku. Ayah Dorothy yang sudah sangat marah, lalu berteriak, Eve, simpan itu, kau pergi untuk perceraian dengan Dorothy sekarang. Watson dan Dorothy yang mendengar hal itu sontak terdiam satu sama lain. Di sisi lain, Ibu Dorothy ikut berbicara, Iyo, kumohon, lepaskan putriku. Terlihat Ibu Dorothy sedang tidak sehat ditandai dia yang batuk-batuk. Ayah Dorothy pun langsung menghampiri istrinya, sayang, tenang. Watson lalu bertanya kepada Dorothy, Dorothy, bagaimana menurutmu? Sambil melirik ke sisi lain, Dorothy lalu berbalik dan berkata, Eve, mari kita bercerai. Kemudian scene berpindah di balai kota. Watson dan Dorothy yang sepakat untuk bercerai lalu datang untuk menyelesaikan dokumen perceraian. Jika tidak, aku akan cap surat cerai kalian, ucap petugas. Dan terlihat Dorothy dan Watson sama-sama terdiam. Petugas itu kembali berkata, aku benar-benar tidak mendapatkan pasangan muda saat ini. Lalu petugas itu pun menstempel surat perceraian tersebut. Mereka pun kemudian keluar dari balai kota. Dorothy lalu berkata kepada ibunya, Ibu, beri aku waktu sebentar. Ada yang ingin kukatakan padanya. Dorothy lalu menghampiri Watson untuk memberinya uang. Itu yang kau berikan padaku untuk diamankan. 285 palux tersisa. Watson pun seketika mendorong tangan Dorothy. Dorothy, simpanlah uang itu. Aku berhutang banyak padamu, dan aku terlalu malu untuk mendapatkannya kembali. Dan menjauhlah dariku jika aku berubah kembali ke diriku yang dulu, ucap Watson. Apa maksudmu? Tanya Dorothy, sambil mendorong Dorothy untuk pergi. Watson menjawab, simpan itu di pikiranmu. Orang tuamu sedang menunggumu, sampai jumpa. Dorothy, berhati-hatilah. Dan terlihat Dorothy yang menangis sambil dia yang pergi meninggalkan Watson. Oke, lanjut. Cerita diawali dengan memperlihatkan gedung Teater Fortune. Terlihat Watson yang sedang memakan sebuah es krim. Sedangkan dari arah belakang, Kiss memanggil, Eve, kita berhasil. Teriak Kiss menyapa Watson. Watson yang sedang bersandar di tiang bangunan Teater Fortune langsung didatangi oleh Kiss. Pabrik setuju untuk memberikan pekerja buah sebagai subsidi suhu tinggi. Itu berarti kita bisa mendapatkan lebih dari 1.500 palux, ucap Kiss dengan sangat antusias. Dia lalu melanjutkan, iya, teruslah melakukannya, aku akan memberikan 200 palux sebagai bonus kau. Watson membalas, tapi kita tidak punya kantong plastik. Mereka lalu pergi sambil mengendarai motor Kiss. Kiss lalu mengatakan, jika kantong plastik terdekat ada di kota 5. Watson lalu menimpali, Kiss, apakah kau tahu seseorang di sana? Itu adalah pabrik grosir, dan individu tidak bisa membeli tas di sana. Dengan terkejut, Watson menjawab, tidak, aku pikir kau punya koneksi. Dengan melirik Kiss, Watson membalas, aku juga tidak. Mari kita pergi ke sana dulu, dan memikirkan rencana nanti. Kiss yang sudah panik mengatakan, ini masalah besar. Kita tidak bisa memberi pekerja buah yang tidak dikemas. Itu akan mencurigakan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah pabrik yang dituju. Watson kemudian berkata, di sini kita. Kiss, bagaimana kita bisa masuk? Dengan santainya, Kiss mengatakan untuk masuk saja. Namun, saat mereka masuk, Satpam langsung menghentikan mereka. Hai, siapa kalian? Watson yang mendengar itu, ia lalu menghentikan motornya. Dengan tersenyum ramah, Watson membalas, ada hal penting yang harus kukatakan pada manajer kalian, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Oh, maksudmu Tuan Louis,
ucap Pak Satpam. Watson lalu bertanya, di mana dia? Pak Satpam memberitahu, jika kantornya adalah ruang pertama di sebelah kiri di lantai 3. Sambil menancapkan gas motornya, Watson mengucapkan terima kasih kepada Pak Satpam. Kis lalu berkata kepada Watson, bahkan jika kita bisa bertemu dengannya, manajer tidak akan menjual tas kepada seseorang yang tidak dikenalnya. Dengan terus melihat ke arah depan, Watson mengatakan, biar aku yang bicara nanti. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan kantor manajer. Tuan Louis yang mendengar sebuah ketukan di pintunya. Dia lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Tuan Louis lalu bertanya, siapa kalian? Dengan tersenyum ramah, Watson memperkenalkan diri. Tuan Louis, halo, aku Presiden Clark Fruit Company. Tuan Louis kembali bertanya, bagaimana kalian bisa masuk? Watson kemudian menjawab, kami mengatakan kepada keamanan bahwa kami ingin melihat kau. Kami sedang dalam perjalanan ke kota Oceana untuk membeli kantong plastik. Kami mendengar bahwa produk kau berkualitas baik. Mungkin kami bisa membeli beberapa dari kau untuk bisnis ekspor buah kami. Ekspor buah, tapi kita berada dalam bisnis kemasan plastik yang tidak ada hubungannya dengan kalian. Setelah mendengar tanggapan Pak Louis, Watson kemudian mengeluarkan rokok. Tidak seperti itu, Tuan Louis. Kita perlu tas untuk mengemas buah yang kita beli di Linston City, ucap Watson sembari menyodorkan rokok kepada Tuan Louis. Sembari menyalakan rokok Tuan Louis, Watson melanjutkan, untuk menghemat uang pada pengiriman tas. Kami datang untuk melihat apakah kami bisa membuat kesepakatan dengan kau. Tapi kami ingin tas berkualitas. Kami adalah perusahaan besar. Sambil meletakkan tehnya di meja, Pak Louis menimpali, apakah perusahaan kalian milik negara atau swasta? Namun, sebelum Watson menjawab pertanyaan Pak Louis, dengan tidak tahu malunya, dia berkata, dapatkah saya memiliki secangkir teh? Aku sedikit haus. Dengan agak terkejut, Pak Louis membalas, maafkan aku, karena tidak memberi kau secangkir teh. Teh lokal ini tidak dikenal semua orang, tapi kuharap kau menyukainya, ucap Tuan Louis sembari dia membawakan sebuah teh kepada Watson. Watson lalu mengatakan kepada Pak Louis, Tuan Louis, kita perlu 1 ton tas dalam 2 minggu. Apakah pabrikmu mampu melakukan itu? Pak Louis yang mendengar jika Watson menginginkan 1 ton, sontak sangat terkejut dan mulutnya terngangah. Pak Louis yang sudah kembali tenang membalas, saya pikir kita bisa jika menempatkan dalam jam tambahan. Hebat, dan kami membutuhkan beberapa sampel untuk pengujian kualitas. Tidak masalah, aku akan mengemas untukmu, balas Pak Louis. Pak Louis lalu berbalik untuk mengambil sebuah sampel. Semua stok kami ada di sini. Kalian dapat mengambil beberapa untuk pengujian kualitas. Beberapa saat kemudian, Watson lalu berjabat tangan dengan Pak Louis. Tuan Louis, kami akan menghubungimu besok untuk memberitahu hasil tesnya. Sebelum mereka pergi, Pak Louis menawari untuk makan. Mau makan siang denganku di kantin? Tanya Pak Louis. Maaf, mungkin nanti, kami sedikit sibuk, balas Watson sembari menangkupkan tangan kepada Pak Louis. Watson pun lalu berbalik untuk pergi, sembari melambaikan tangan kepada Pak Louis, sambil mengikuti dari belakang. Kis yang sangat senang berkata, "Ih, mengesankan. Kita punya begitu banyak tas gratis." Watson lalu berbalik melihat Kis. Dia membalas, "Kis, telepon dia besok pagi untuk memberitahunya. Tas itu tidak memenuhi syarat dan membatalkan kesepakatan kita." Dan Kis mengiyakan, jika itu tidak masalah. Setelah mereka kembali, Kis lalu mencoba tas plastik itu. Tas ini sangat tahan lama. Hai, Watson yang menghampiri Kis membalas, "Ayo, kau bisa berhenti sekarang. Kau bilang, kau akan mentraktirku makan malam di restoran negara, kan?" Kis yang mendengar itu, dia berbalik melihat Watson. "Tidak heran kau menolak untuk makan di rumahku." Sedangkan Watson berpikir, Richard penting dalam rencanaku. Aku harus membawanya dalam hal ini. Watson kemudian mengatakan kepada Kis, "Kis, ayo bawa Richard bersama kita." Kis yang mendengar usulan Watson membalas, "Kenapa? Dia memintaku untuk menipumu dalam permainan kartu terakhir kali." Dengan santai, Watson mengatakan, "Tidak apa-apa, dia tetanggaku. Lebih baik aku memperbaiki hubungan kita." Beberapa saat kemudian,
Cerita berpindah di State Restaurant. Terlihat Kiss dan Watson yang sedang memandangi Richard yang makan dengan lahap. Enak sekali, aku kelaparan, ucap Richard sambil mengunyah makanan. Setelah selesai makan, Kiss lalu berpamitan dengan Watson dan Richard. Sampai ketemu, Kiss, ucap Kiss sembari melambaikan tangan. Richard kemudian bertanya kepada Watson, apa yang kau lakukan dengan Kiss akhir-akhir ini? Tidak ada, jawab Watson singkat. Richard yang sangat penasaran kembali memaksa Watson untuk mengatakannya. Katakan padaku, aku dengar kau membicarakannya saat makan malam. Hitung aku. Sambil menggaruk kepalanya, Watson mengiyakan. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Richard langsung menyela. Aku mengenalmu lebih lama dari Kiss, bukan? Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Setelah mendengarkan cerita Watson, Richard sontak terkejut dan berkata, jika memberikan beberapa buah untuknya lusa dan kau bisa mendapatkan 200 palux, aku tidak cemburu. Tapi kau tahu, dia memaksaku untuk menipumu saat kita bermain kartu. Jangan tertipu olehnya, ucap Richard memperingati. Sedangkan Watson yang mendengar itu bergumam, si brengsek ini, apa dia pikir aku bodoh? Watson kemudian berkata kepada Richard, terima kasih, tapi aku sangat miskin, sehingga dia tidak bisa menipu apapun dariku. Nah, bergabung dengan saya, dan saya akan memberikan 50 palux. Dengan senang, Richard langsung menyetujui tawaran dari Watson. Tidak lama kemudian, mereka yang telah pulang ke rumah. Richard lalu berkata kepada Watson, bagaimana kalau kau datang ke rumahku, dan kita berdua mengobrol? Watson pun mengiyakan tawaran dari Richard. Berpindah di rumah Richard, Watson bertanya, Richard, kau pemilik atau sewa tempat ini? Sembari menuangkan air ke dalam gelas, Richard menjawab, aku menyewanya. Aku tak mampu membelinya. Watson lalu bertanya, sebagai satu-satunya tukang kunci di desa, kau pasti dapat banyak uang, kan? Richard yang berbalik melihat Watson membalas, aku sudah berhenti sejak lama. Didorong oleh keserakahan, aku merusak pintu tetanggaku dan ditangkap. Setelah mendengar pernyataan Richard, Watson lalu memberi semangat. Jangan biarkan keahlianmu terbuang. Bisakah kau tunjukkan cara membuka pintu? Tanya Watson dengan antusias. Sambil tersenyum, Richard mengatakan, baiklah, kita butuh ini untuk membuka pintu, ucap Richard sembari memperlihatkan sebuah kawat kecil di tangannya. Dia lalu mengajak Watson untuk melihat bagaimana dia bisa membuka sebuah gembok dengan menggunakan sebuah kawat kecil. Perhatikan aku baik-baik. Dia lalu memasukkan kawat itu ke dalam sebuah gembok. Tidak lama kemudian, gembok itu langsung terbuka. Dengan sangat antusias, Watson lalu meminta Richard untuk mengajarinya keterampilan tersebut. Namun Richard langsung menolak. Aku tidak bisa jika kau menjadi pelaku kejahatan. Akan tetapi, Watson si otak jenius bisnis berkata, 100 palux, ajari aku, dan aku akan memberikan 100 palux besok. Setelah kami membagikan buah, Richard, si mata duitan, setelah mendengar tawaran Watson, sontak sangat kegirangan. Jangan tarik kata-katamu kembali. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya, di pabrik baja Linstan. Watson yang melihat Kiss, dia kemudian memanggilnya. Kiss yang melihat ada Richard di tempat itu bertanya, apa yang dia lakukan di sini? Dengan tersenyum, Watson menjawab, dia di sini untuk membantuku, Kiss. Tidak lama kemudian, Watson yang telah memasuki pabrik bergumam, Henry pasti berkolusi dengan Charles untuk uang saku. Pemasok di belakang Charles mungkin juga terlibat. Watson kemudian melirik ke samping karena terdengar langkah kaki yang merupakan langkah kaki dari Kiss. Kiss yang melihat Watson sontak kebingungan. Kau adalah... Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Watson langsung menyela. Dengan tersenyum, dia mengatakan, aku tidak terlihat seperti tukang kebun. Kiss yang menyadari jika itu adalah Watson. Dia langsung memberikan jempol. Sudah selesai. Semua paket buah ada di gudang sekarang. Saatnya pertunjukanmu. Pada saat jam makan siang, terlihat para pekerja yang sedang makan di kantin. Pada saat itulah Watson melancarkan aksinya. Dia lalu berkata kepada Richard, kita dapat membagikan buah saat makan siang. Ketika pekerja berada di kantin,
untuk menghemat waktu dan energi. Oke, saya akan melakukan apa yang kau katakan, ucap Richard membalas. Setelah itu, mereka lalu menurunkan semua buah untuk dibagikan kepada para pekerja. Namun, terlihat Watson yang merasa kesakitan di perutnya. Richard yang melihat itu bertanya, "Ada apa?" sembari memegang perutnya. Watson menjawab, "Perutku sakit. Aku harus ke kamar mandi." "Richard, cepat kerja. Aku segera kembali," ucap Watson sembari dia yang berlari pergi meninggalkan Richard. Sembari berlari, Watson bergumam, "Semua orang di kantin. Aku harus cepat. Ini kantor Henry." Dia lalu memutar gagang pintu. Dia mengunci pintu sebelum dia pergi untuk makan siang, pikir Watson. Dengan tersenyum licik, Watson mengeluarkan sebuah kawat di tangannya. Watson berkata, "Tapi aku mengharapkan ini." Kemudian, Watson memasukkan kawat itu ke lubang kunci pintu dan mempraktikkan keterampilan yang dia pelajari dari Richard. Tidak lama kemudian, pintu ruangan Henry berhasil dia buka. Watson kemudian masuk ke ruangan itu. Dia lalu mencari sebuah dokumen di rak buku Henry. Terlihat Watson yang melihat sebuah dokumen. Itu saja. Aneh sekali, tidak ada stempel. Di mana kontrak yang dicap? Ucap Watson kebingungan. Kemudian dia melihat ke rak buku itu kembali. Novel klasik. Henry tidak terlihat seperti orang yang suka membaca buku-buku ini, gumam Watson. Watson kemudian mengambil salah satu dari buku tersebut. Saat dia menariknya keluar, buku tersebut tiba-tiba terjatuh. Watson berpikir, apakah buku yang berat merupakan sebuah penyimpanan? Buku yang terjatuh tadi lalu terbuka. Watson bergumam, ini kotak, itu hanya penutup. Watson kemudian melihat-lihat dokumen yang berada di dalam kotak tersebut. Setelah melihat salah satu dari dokumen tersebut, Watson bergumam, "Henry, kau kacau," ucap Watson dengan lirikan tajam. Tidak lama kemudian, setelah Watson mendapatkan dokumen yang dia cari, dia lalu kembali ke tempat Richard. "Kenapa kau butuh waktu begitu lama?" tanya Richard dengan kesal. Dengan menepukkan uang ke dada Richard, Watson membalas, "Ambil uangmu, 110 palux." Richard yang sebelumnya mengeluh, langsung bersikap ramah, "Terima kasih, Tuan. Serahkan sisanya padaku." Sembari berjalan pergi, Watson juga melihat dokumen yang telah dia ambil dari ruangan Henry. Henry hanya seorang direktur bengkel, tapi dia ditempa perangko dan menggelapkan lebih dari 2,5 juta palux. Dia sudah pergi terlalu jauh, gumam Watson sembari melihat dokumen di tangannya. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah di sebuah pinggir jalan. Terlihat seseorang yang menyapa Teresa. Sedangkan Teresa membalas, "Kalian datang lebih awal." Samuel yang juga berada di tempat itu berkata, "Kau tampak menakjubkan hari ini, Teresa." Sedangkan Teresa, dia terlihat terkejut karena melihat seseorang yang ada di tempat itu. "Kenapa kau di sini?" tanya Teresa. Samuel juga ikut menimpali, "Apa kau masih ingin jalan-jalan?" Masuk akal. Pria yang bercerai bebas melakukan apa saja. Perempuan baju ungu juga menambahkan, "Doris yang malang. Tidak mudah bagi wanita yang bercerai untuk menikah lagi." Dan kembali Samuel menambahkan, "Dia seharusnya meninggalkannya sejak lama." Sedangkan Watson yang mendengar semua ucapan mereka, dia hanya mengabaikannya dan terus berjalan ke arah Teresa. Samuel yang merasa diabaikan, terlihat sangat emosi. Dia lalu menarik lengan Watson. "Ih, lihatlah apa yang kau kenakan." Namun, Watson langsung berbalik dan memegang lengan Samuel. Dengan kesal, dia berkata, "Pikirkan bisnis kau sendiri." Dan Watson melanjutkan memelintir tangan Samuel ke belakang. Samuel yang diperlakukan seperti itu berkata, "Itu sakit, lepaskan aku." Si baju ungu yang melihat itu, sontak berkata, "Kau gila, biarkan dia pergi." Setelah mendengar itu, Watson pun lalu melepaskan tangan Samuel dan mendorongnya menjauh hingga menabrak si baju ungu yang menyebabkan mereka berdua terjatuh. Watson yang mengepalkan tinjunya berkata, "Jaga mulutmu, pengecut, atau kau akan ditendang karena terlalu berisik. Beraninya kau menghinaku seperti itu?" "Ih!" teriak Samuel dengan marah. Dengan santainya, Watson membalas, "Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Samuel yang sudah sangat emosi berteriak,
mendapatkan sedikit uang dari ayahku membuatmu begitu sombong. Ayahmu, Henry, kematiannya akan datang. Dengan kesal, Samuel membalas, tutup mulutmu atau aku akan. Namun sebelum Samuel menyelesaikan ucapannya, Watson lalu mendekat ke wajah Samuel. Kau akan apa, Samuel? Coba pikirkan. Apakah kau melihat ada perubahan pada ayahmu sejak April? Samuel yang mendengar pertanyaan Watson sontak terkejut. April? Ada perubahan? Samuel lalu mengingat kejadian-kejadian tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada ayahnya. Mulai dari ayahnya yang selalu marah-marah, hingga dia yang selalu menginap di hotel. Samuel yang mengingat semua itu, sontak sangat pucat. Dengan terbata-bata, dia mengatakan, tidak ada yang berbeda. Setelah itu, Watson kemudian berbalik untuk pergi. Kau tahu sesuatu telah berubah, bukan? Watson lalu menghampiri Teresa. Teresa, bisa saya gunakan telepon rumah kau untuk membuat panggilan? Tanya Watson. Dan Teresa pun mengiyakan permintaan Watson. Kemudian berpindah di dalam rumah Teresa. Teresa lalu bertanya, siapa yang ingin kau telepon? Watson lalu menjawab, ya, untuk Cabot Maypen di Hinan Equipment Factory. Nomor ini. Setelah Watson menyebutkan nomor, Teresa pun menyuruh Watson untuk mengambil teleponnya. Dari telepon, seseorang bertanya, halo, ini adalah Hinan Equipment Factory. Ada yang bisa saya bantu? Watson menjawab, aku ingin berbicara dengan Cabot Maypen. Lalu dari telepon membalas, Cabot berbicara. Siapa itu? Watson kemudian mengatakan, ini adalah Linston Steel Mill. Sedangkan orang yang sedang ditelepon oleh Watson mengatakan, pabrik baja Linston, tapi angka ini tampaknya bukan milik Linston Steel Mill. Watson lalu membalas, ini nomor baru. Ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Ada masalah kualitas dengan suku cadang peralatan yang dibeli Henry darimu di kuarter kedua, yang menyebabkan kecelakaan di mana pekerja kami meninggal. Lalu dengan berteriak, Watson melanjutkan, kami menghubungi kalian untuk mengetahui hal itu. Di sisi lain, Cabot Maypen yang mendengar pernyataan Watson, dia langsung berdiri dari duduknya dan menggebrak meja. Henry memanggilku dan menjelaskan bahwa tidak ada bagian peralatan yang perlu diganti. Watson yang mendengar itu membalas, lalu kenapa ada kontrak yang kau takut tangani? Cabot Maypen lalu berkata, masukkan manajer kau John Canas di telepon. Watson lalu mengatakan, jika dia tidak berada di sini, kau bisa menghubunginya dengan nomor kantornya. Setelah itu, Watson pun menutup teleponnya. Di saat yang sama, di kantor manajer Linston Steel Mill, terlihat John Canas yang sedang meminum kopi. Dia lalu melihat telepon yang sedang berdering. Dia kemudian mengangkat telepon tersebut. Namun, John Canas baru mengatakan halo. Cabot Maypen langsung ngegas duluan. Tuan Canas, aku tidak mengetahui kontrak apapun dengan Henry. Tuan Canas yang belum mengerti, dia lalu berkata, tenang, apa yang terjadi? Maksudku, aku tidak menjual suku cadang apapun untuk Henry di kuartal kedua, ucap Cabot Maypen dengan marah. Tuan Keynes yang mendengar pernyataan Cabot Maypen, sontak terkejut. Apa? Dia tidak membeli suku cadang darimu? Dari bulan April sampai Juni, Cabot Maypen membalas, tapi pekerja kalian menelepon dan menanyaiku. Dia bilang, kau akan menuntutku. Tuan Canas yang sudah mengerti. Dia lalu menanyakan nomor telepon yang menelpon Cabot Maypen. Setelah pembicaraan dalam telepon berakhir, terlihat Tuan Keynes yang berpikir. Cabot mengatakan, jika nomor yang menghubunginya bukan milik kita, kami dilaporkan oleh orang luar, kemungkinan orang itu memiliki bukti. Kami menghabiskan sebagian besar uang untuk membeli peralatan untuk workshop B pada kuartal kedua. Nilainya lebih dari 3 juta. Jika Henry memalsukan kontrak, dari mana dia mendapatkan peralatan baru? Tunggu. Dengan panik, Tuan Canas berkata, beberapa orang di bengkel B meninggal karena kesalahan operasi. Tuan Canas yang telah mengerti garis besar permasalahannya, dia langsung berlari dan menuju telepon kantor. Dia lalu menghubungi Calvin. Calvin, matikan semua peralatan di bengkel B sekarang juga. Dan jangan beritahu Henry tentang hal ini. Tuan Canas lalu mengetik nomor di telepon. Pada saat yang sama, masih di rumah Teresa, Watson berkata,
sudah waktunya. Dan benar saja, telepon yang sudah ditunggu-tunggu oleh Watson akhirnya tiba. Seperti yang aku harapkan, ucap Watson sembari tersenyum. Tuan Canas yang menelepon Watson berkata, "Halo, ini John Canas, manajer Linston Steel Mill." Watson yang sudah mengetahuinya, langsung saja mengatakan, "Aku punya semua bukti kejahatan Henry." Tuan Canas yang mendengar itu, dia lalu menyuruh Watson untuk melanjutkannya. Henry memperoleh lebih dari 3 juta setelah menekan kontrak pembelian antara Hinan Equipment Factory dan Linston Steel Mill. Kemudian, dia membuat kesepakatan dengan Sik Equipment Factory dan menghabiskan 500.000 palux untuk membeli peralatan yang dibutuhkan, ucap Watson menjelaskan. Sontak, Tuan Canas yang mendengar pernyataan Watson sangat terkejut. "Apa? Kau punya buktinya?" tanya Tuan Canas. Dan Watson mengiyakan pertanyaan Tuan Canas. Lalu Tuan Canas meminta untuk bertemu dengan Watson. Namun Watson membalas, "Tapi sebagai manajer, kau sebaiknya memanggil polisi sekarang. Dalam kasus kau dicurigai sebagai kaki tangannya." Tuan Canas pun mengerti, lalu mengakhiri telepon. Setelah itu, Tuan Canas berpikir dia terdengar muda, tapi bijaksana. Di sisi lain, Watson bergumam, "Jati dia berutang budi padaku sekarang." Dan mengingat dia manajernya, polisi akan bertindak lebih cepat. Sedangkan Teresa yang sedang melihat Watson bertanya-tanya, apakah dia berbicara dengan manajer Linston Steel Mill di telepon? Dan itu tampak seperti masalah besar. Sedangkan di sisi Tuan Canas, dia langsung keluar dari kantornya dan menyuruh seseorang untuk mencarikannya sebuah mobil. Lalu dengan terburu-buru, Tuan Canas segera pergi mengendarai mobil untuk bertemu dengan Watson. Tidak lama kemudian, terlihat ada sebuah ketukan di pintu Teresa. Watson yang mendengar itu, dia lalu berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Setelah Watson membuka pintu, tampak Tuan Canas yang terkejut. Itu kau?" Lalu dia melanjutkan dengan bergumam, "Orang tuanya adalah pasangan yang meninggal dalam kecelakaan itu." Watson pun kemudian mempersilahkan Tuan Canas untuk masuk. "Silakan masuk, Tuan Canas. Ini adalah apa yang saya temukan. Silakan lihat." Setelah Tuan Canas melihat dokumen itu, dia bergumam, "Kontrak dan tanda tangan sudah cukup untuk menghukum Henry." Tuan Canas lalu memegang bahu Watson. "Anak muda, kerja bagus. Bisa kau beritahu namamu?" Watson pun memperkenalkan namanya. "Aku Eve Watson. Tapi Tuan Canas, aku tidak ada hubungan dengan ini. Kau yang mengumpulkan bukti untuk penggilingan." Tiba-tiba, terlihat beberapa langkah kaki yang sedang terburu-buru. "Tuan Canas, kau terdengar cemas di telepon. Ada apa?" Tuan Canas yang ditanya seperti itu, dia lalu melirik Watson. "Sepertinya dia berencana membiarkanku mengambil kredit," gumam Tuan Canas. Tuan Canas lalu memperlihatkan sebuah dokumen kepada petugas Ziegler. Dia lalu menjelaskan, "Aku menemukan kontrak ini di kantor Henry. Dia menggelapkan uang pabrik kami, dan 2 orang meninggal. Karena itu, Eve akan menjelaskannya kepada kalian." Tuan Canas lalu menyentuh bahu Watson, mengisyaratkan untuk dia saja yang menjelaskan kronologinya. Watson kemudian menjelaskannya kepada petugas Ziegler untuk beberapa waktu. Setelah selesai mendengarkan penjelasan Watson, petugas Ziegler lalu berbalik kepada Tuan Canas. "Tuan Canas, apa yang dia katakan itu benar?" Dan Tuan Canas langsung mengiyakan. Petugas Ziegler lalu bertanya kepada Watson, "Apa Henry tahu dia seharusnya menyerahkan dirinya?" Watson membalas, "Saya pikir tidak. Lebih baik kita pergi ke kantor dan rumahnya. Mungkin lebih mudah untuk menangkapnya jika kita bisa mengendalikan keluarganya." Petugas Ziegler yang mendengar rencana Watson bergumam, "Kenapa dia tahu? Aku sedang memikirkannya." Petugas Ziegler lalu berkata kepada Tuan Canas, "Oke, aku akan mengirim anak buahku untuk menangkapnya. Tuan Canas, ikut dengan kami." "Tidak masalah," jawab Tuan Canas. Cerita lalu berpindah di pabrik Linston Steel Mill. Terlihat Henry yang sedang menuangkan kopi ke dalam gelas. Saat melirik sekilas, tiba-tiba raut wajahnya menjadi panik. "Seseorang menyentuh buku-buku saya," ucap Henry dengan panik. Dia pun menjatuhkan gelas kopi yang sedang ia pegang. Sambil melihat kotak penyimpanan rahasianya, Henry berkata,
kontrak saya semua hilang. Kemudian Henry berpikir, tunggu, aku melihat seorang pria dengan pakaian pekerja kebun di kantin. Dia tampaknya tidak menjadi pekerja kami, dan dia tampak akrab. Dia adalah Eve Watson, ucap Henry dengan sangat terkejut. Oke, lanjut. Cerita lalu berpindah di rumah keluarga Watson. Terlihat George yang membukakan pintu untuk Watson. Di dalam rumah, ada teman-teman kelas Nancy yang sedang belajar kelompok. Yang laki-laki bernama Adam Lin, dan yang perempuan bernama Nana Lin. Yuna yang melihat Watson bertanya, Eve, apa yang membawamu kemari? Aku hanya mampir untuk melihat kalian. Nancy, ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, kan? Tanya Watson. Nancy yang mendengar pertanyaan Watson dengan sigap mengiyakan. Kemudian, dengan tersenyum, Watson mengatakan, jika dia ingin mengatakan sesuatu kepada Nancy. Nana Lin yang mengerti maksud dari Watson. Dia langsung berpamitan kepada Nancy. Dan tidak lupa dia sedikit menarik baju kakaknya. Kenapa butuh waktu lama untuk menaruh beberapa buku di tasmu? Mereka yang sudah berjalan pergi. Nana Lin berkata kepada Nana. Dia mungkin datang ke sini untuk beberapa alasan. Sambil melirik Watson, Nana membalas, kurasa dia mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari sini, kemudian keluar untuk menjualnya. Sedangkan Watson hanya dia memperhatikan mereka. Watson lalu berkata kepada adik-adiknya, Nancy, Yuna, George, Henry tidak akan menjadi masalah lagi. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Sedangkan Nancy, dengan raut wajah yang panik menunjuk ke belakang Watson. Henry, sontak, Watson yang mendengar itu langsung berbalik. Dan tampak siluet seseorang dengan mata merah sambil tertawa. Hahaha. Watson yang melihat kedatangan Henry. Dia segera menyuruh adik-adiknya untuk menjauh. Dengan raut wajah yang sangat marah, Henry berkata, Aku tahu itu kau berangsat, kembalikan benda itu. Teriak Henry sambil dia berlari untuk menangkap Watson. Namun, dengan lihainya, Watson menghindari tangan Henry. Dia lalu mengarahkan tangannya untuk menangkap lengan Henry dan memelintirnya ke belakang. Hingga terdengar suara retakan. Lenganku, brengsek. Biarkan aku pergi, ucap Henry dengan kesakitan. Dengan tersenyum, Watson membalas. Kau mau yang mana? Yang ditandatangani dengan Hinan Equipment Factory atau dengan Sik Equipment Factory? Di mana kontraknya? Berikan padaku, teriak marah Henry dengan tatapan mengintimidasi. Kau tampaknya tidak tahu dengan siapa kau bicara, ucap Watson sambil menekan lengan Henry. Sontak, Henry berteriak kesakitan dan wajahnya mulai pucat. Watson lalu melepaskan lengan Henry, kemudian menendangnya hingga tersungkur ke lantai. Kemudian dia berjalan untuk mengambil sebuah botol dan memecahkannya. Nancy dan Yuna yang melihat itu sontak sangat terkejut. Watson lalu mengarahkan pecahan botol itu ke arah leher Henry. Kau tahu sekarang? Dengan menelan air liurnya, Henry mengatakan iya dengan terbata-bata. Dengan wajah yang sangat pucat, dia kembali mengatakan iya. Betulkah? Tanya Watson sembari melayangkan tinjuan ke wajah Henry. Hal itu membuat Henry terjatuh ke belakang. Dengan tubuh yang gemetar ketakutan, Henry kembali mengatakan, Aku berkata, aku bilang iya. Apa yang kau inginkan? Tanya Henry sembari mengusap darah di sudut mulutnya. Untuk memberimu pelajaran, untuk Nancy dan orang tuaku, ucap Watson dengan mengepalkan tinjunya. Sedangkan Nancy, dia terlihat sangat marah dan ingin menghajar Henry. Namun dia dihentikan oleh Yuna. Eve, aku tidak ada hubungannya dengan kematian orang tua kalian. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Aku juga menyesal untuk itu, teriak Henry menjelaskan. Dengan santainya, Watson menimpali, Oh, aku mengerti. Dengan tatapan serius, Henry melanjutkan, Ya, aku serius. Jika mereka tahu kau mengambil kontrak pabrik itu, kau akan dipenjara. Kedengarannya serius. Baik, ayo kita dapatkan kontraknya, ucap Watson. Di mana mereka? Tanya Henry. Watson lalu merangkul Henry. Kenapa? Apa kamu kira? Aku akan membawanya kemana-mana. Jadi kau akan membawaku untuk mengambilnya? Tanya Henry. Di sisi lain, Nancy dan Yuna yang melihat itu menjadi kebingungan dan bertanya-tanya. Watson lalu melirik mereka dengan tersenyum supaya mereka tidak khawatir. Berpindah di luar rumah.
Henry yang mengikuti Watson dari belakang berkata, "Eve, di mana kamu menyembunyikan barangnya?" Sambil melirik Henry, Watson menjawab, "Jangan khawatir Tuan Henry. Mari kita bicarakan masalah pembagian uang dulu." Dengan panik, Henry membalas, "Uang apa? Aku tidak punya uang. Sebelumnya, aku sudah memberikan semuanya padamu." Watson yang sudah kesal, dia lalu menyikut wajah Henry. "Sial, jangan buang-buang waktuku, atau aku akan memberikan kontraknya kepada John Canas. Silakan pilih." "Henry, di mana kamu sembunyikan 5 miliarnya?" Dengan terbata-bata, Henry bertanya, Kamu sudah tahu. Jadi, mari kita bicarakan secara terus terang. Lagi pula, aku tidak akan mengambil terlalu banyak." Henry yang mencoba untuk menyalah, namun Watson kembali melanjutkan, "Tenang saja, aku sudah bergabung denganmu. Bukankah menjebakmu sama saja dengan menjebak diriku sendiri? Tunggu sampai Juli, ketika waktu pembelian barang. Saat kamu membeli peralatan, gantilah dengan peralatan perusahaan bintang yang jelek. Siapapun tidak akan ada yang tahu." Dengan kesakitan, Henry mencoba untuk berdiri. "Kalau begitu, ayo kita pergi." Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang yang sedang menggali. Terlihat Tuan Henry yang sedang menggali sebuah kuburan, sedangkan Watson yang berada di belakang memperhatikan. Beberapa saat berlalu, Henry yang telah selesai menggali. Dia lalu menghampiri Watson sembari memberikan kantong uang. "Sepakat, 200 juta. Jangan ingkar janji," ucap Henry. Watson yang membuka kantong itu yang berisi uang. Dia langsung tersenyum dengan tatapan tajam. "Berpindah di sebuah toko pakaian. Tuan Henry, aku pergi membeli sesuatu dulu. Kamu tunggu aku." Setelah selesai membeli pakaian, Watson lalu keluar menghampiri Henry. "Tuan Henry, ganti dulu pakaianmu. Kalau kamu kotor, akan terlihat mencurigakan." Henry lalu mengambil pakaian tersebut. "Kamu sangat teliti. Eve, di mana kontraknya?" tanya Henry. "Di bawah batu bata tong sampah lantai bawah rumahmu," ucap Watson memberitahukan Tuan Henry. Dengan terkejut, Henry berkata, "Kamu meletakkan benda berharga di sana? Cepat jalan. Kita ambil sekarang juga." Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Tuan Henry. Sambil berjalan, Tuan Henry terus mengatakan, "Batu bata, batu bata." Lalu dia terkejut melihat seseorang berada di depan rumahnya. Pak Dirman, kenapa kamu di sini?" Pak Dirman yang melihat Henry sontak sangat senang. "Dia adalah Tuan Henry," ucapnya sambil menunjuk Henry. Henry yang ditunjuk seperti itu hanya bisa diam dan kebingungan. Lalu terlihat langkah kaki yang sedang berlari, dan seseorang mengulurkan tangan dan menangkap Henry. "Jangan bergerak." Henry yang ditangkap, dia bertanya, "Aduh, kenapa menangkapku?" "Henry, diam saja kamu." Henry lalu memanggil nama Watson, "Eve Watson." Watson yang melihat itu hanya membalas dengan senyuman ke arah Henry. Henry yang melihat respon Watson berpikir, "Tunggu, jangan-jangan binatang kecil ini menyuruhku berganti pakaian bersih dan terus mengikutiku di belakang agar tidak dicurigai." Sembari mengingat kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, Henry melanjutkan, "Karena pakaianku sangat bersih, mana mungkin aku adalah orang yang menggalinya. Walaupun sekarang aku ingin menyeretnya, tidak ada bukti apapun. Binatang kecil ini dari awal sudah minta bayaran siklasnya 1 juta dan terus berpura-pura," pikir Henry dengan sangat kesal. Setelah menyadari jika selama ini dia telah dipermainkan oleh Watson, dia yang sudah frustasi itu langsung berteriak, "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Setelah puas melihat Henry ditangkap, Watson kemudian berbalik untuk pulang. Terdengar suara petugas yang mengatakan, "Tersangka pingsan. Tahan dia, jangan tertipu olehnya." Sambil memejamkan mata, Watson bergumam, "Dorothy, masalah Henry akhirnya selesai. Sudah saatnya aku untuk pergi." Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah di rumah keluarga Watson. Terlihat mereka sedang duduk di ruang tamu. Watson lalu memulai pembicaraan, "Henry sudah ditangkap. Besok semua orang akan mengetahui berita ini. Nanti ketika aku mengeluarkan barangnya, kalian jangan kaget dan tidak boleh berteriak." Sedangkan ketiga adik Watson hanya terdiam kebingungan. Watson kemudian membuka kantong uang itu,
lalu mengeluarkannya di atas meja. Sontak, mereka yang melihat itu langsung berteriak terkejut. Watson lalu segera menyuruh mereka untuk diam. "Ses, pelan sedikit." Nancy lalu bertanya, "Dari mana? Dari mana? Kamu mendapatkan begitu banyak uang?" "Ini adalah uang yang ditukar dengan nyawa orang tua kita hari itu. Inti masalahnya seperti itu," ucap Watson setelah menjelaskan kejadian sebelumnya. Dia lalu melanjutkan, "Yuna, mulai dari sekarang, uang ini kamu yang atur. Jika ada pengeluaran yang besar, bicarakan dengan Nancy. Dan juga, kelak kalau aku lagi-lagi menjadi bajingan yang datang meminta uang pada kalian, kalian jangan pedulikan aku, jangan berikan satu peser pun," ucap Watson memberitahu adik-adiknya. Nancy dan Yuna yang mendengar itu hanya diam kebingungan. "Baiklah, kakak harus pergi, kalian simpan uangnya dengan baik." Nancy lalu menghentikan Watson yang akan pergi. "Tunggu." Watson lalu berbalik. "Ada apa, Nancy?" Dengan malu-malu, Nancy berkata, "Sudah malam. Kamu tidak mau tinggal untuk makan malam?" Watson membalas, "Tidak perlu, kakak masih ada urusan. Uangnya ada banyak. Malam ini kalian makan anak saja di luar." Watson yang ingin pergi, tiba-tiba berhenti, lalu berbalik, "Oh ya, Nancy, maukah kamu memanggilku kakak?" Nancy yang mendengar itu, sontak pipinya memerah. Dia lalu mengingat dirinya dan Watson yang selalu bertengkar. Sambil menggaruk kepalanya, Watson melanjutkan, "Tidak apa, lain kali saja." Dia lalu menutup pintu dan pergi. Ketiga bersaudara itu hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Watson yang sedang berjalan menghela nafas. Mungkin tidak ada lain kali, karena aku akan pergi," gumam Watson. Watson kemudian pergi ke toko untuk membeli minuman anak. Hampir saja, terlambat sedikit tokonya tutup. 2 botol arak putih dengan kadar alkohol yang tinggi seharusnya sudah cukup. Beberapa saat kemudian, Watson telah sampai di rumahnya. Terlihat dia yang sedang meminum minuman anak, ditemani oleh sebungkus makanan ringan. Terlihat Watson yang sudah mulai mabuk. Dia lalu berhalusinasi melihat ada Dorothy di sampingnya. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Nancy, Yuna, dan George. Dia pun terus meminum minuman enak tersebut. Lalu terlihat Watson yang di masa depan sedang tertawa dengan teman-temannya. Lalu terlihat Watson yang telah meninggal dan dibuatkan acara pemakaman. Kembali di masa kini, terlihat Watson yang masih tertidur, sampai air liurnya menetes di sudut mulutnya. Dia lalu membuka mata pelan-pelan. Sial, kenapa aku tidak bisa kembali? Siapa yang mengadakan pemakaman untukku? Bahkan mengirimku ke krematorium. Kalau tidak, aku akan berpura-pura menjadi mayat. Sial, semuanya sia-sia, ucap Watson yang frustasi, karena rencana yang dia kira bisa berhasil membawanya kembali ke tubuh aslinya telah gagal total. Benar-benar tidak bisa kembali, ucap Watson dengan frustasi. Beberapa saat kemudian, Watson yang telah menyadari jika dia tidak dapat kembali lagi ke tubuh aslinya. Dia lalu bergumam, "Kalau dari awal aku tahu tidak bisa kembali, aku tidak akan melepaskannya." Sambil mengambil foto dirinya dan Dorothy, dia kembali berpikir, tapi Teresa bisa menghubungi Maire. Pasti Maire juga punya nomor Dorothy. Tiba-tiba, terdengar sebuah ketukan dari luar. Watson kemudian membuka pintu. "Kenapa kalian semua datang ke sini? Ayo masuk dan makan bersama. Aku baru saja mau memasak mie." Dengan malu-malu, Nancy membalas, "Itu, Kak, makan di rumah saja. Aku baru membeli daging sapi." Dengan antusias, Watson pun menyetujui ajakan dari Nancy. Mereka lalu berjalan berdampingan untuk pulang. George lalu bertanya kepada Watson, "Kak, kedepannya kamu akan tinggal di rumah, kan?" Dengan tersenyum, Watson menjawab, "Ya, jangan khawatir, tunggu sampai kontrak rumah kakak habis, baru kita bicarakan lagi." Nancy lalu memanggil Watson. "Kak, ya, ada apa?" tanya Watson. Masalah Henry sudah menggemparkan kota Samarinda. Tidak hanya dia, beberapa kerabatnya yang juga berkaitan dengan kasus itu juga ditangkap. Seperti yang diharapkan. Dan mungkin kali ini, Henry akan dihukum mati. Yuna dan George yang mendengar itu sontak bersorak. "Ya,
orang jahat akan mendapatkan balasan serupa. Orang jahat pasti dihukum. Sambil melangkah pergi, Watson berkata, George sudah besar, sudah bisa menggunakan peribahasa. Aku juga bisa peribahasa lainnya, ucap George. Sontak mereka pun tertawa. Cerita lalu berpindah di rumah Teresa. Terdengar suara yang memanggil-manggil Teresa. Ada apa? Tanya Teresa yang membuka pintu. Teresa, tolong kami. Bukankah kamu berteman baik dengan David dan Watson? Bantu aku memohon padanya. Huhuhu. David yang mendengar itu lalu muncul dari dalam rumah Teresa. Apa yang terjadi? Marcy yang melihat ada David juga di rumah Teresa berkata, David juga ada di rumah. Bagus sekali. Si botak lalu menimpali. Jangan khawatir, ceritakanlah pelan-pelan. Bukankah ada banyak keributan tentang masalah ayah Samuel? Dengar-dengar, Samuel dan yang lainnya sudah ditangkap dan masuk penjara. Sepertinya Watson akan melaporkannya ke kantor polisi. David lalu mengatakan, kalian tidak ikut terlibat, untuk apa takut? Benar? Tapi, hari itu, aku dan Marcia membuat Watson marah, lalu, dan terlihat si botak yang menjelaskan kronologi sebelumnya dengan Watson. Tentang Watson yang mengatakan jika mereka telah mencuri bukti yang Watson miliki. Marcia yang sangat panik ikut menambahkan, belakangan ini, aku dan Lukman dekat dengan Samuel. Apa mungkin polisi juga akan menangkap kami? David, Teresa, tolong bantu kami. Setelah mendengar penjelasan mereka, David lalu berkata, kami tidak tahu apakah Watson sudah melaporkannya ke polisi atau belum. Bagaimana kalau kita pergi untuk menemuinya? Si botak pun lalu menimpali, kalau begitu, ayo cepat pergi. Cerita lalu berpindah di rumah Watson. Terlihat Nancy yang sedang belajar, Yuna yang menyapu, dan George yang bermain. Watson yang telah selesai memasak lalu menyuruh mereka untuk cuci tangan dan makan. Terlihat masakan Watson yang cukup lezat. Watson lalu bertanya kepada George, George, bagaimana masakan kakak? Masakan yang kakak buat sangat enak, jawab George sembari memegang ayam goreng. Watson yang sedang makan ayam goreng. Dia lalu melirik ke arah pintu, karena terdengar sebuah ketukan. Watson lalu berjalan untuk membukakan pintu. Tunggu, aku akan buka pintu. Saat Watson membuka pintu, terlihat David yang menyapa Watson. Sambil memakan ayam gorengnya, Watson bertanya, Gendut, kamu tidak datang karena mencium wangi makanan, kan? Tiba-tiba, dari belakang David, muncul ketiga orang itu yang langsung menyapa Watson. Watson yang melihat mereka, sontak terkejut. Apa orang-orang ini datang sebagai satu tim? Gumam Watson dengan heran. Watson kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. Ayo, silakan masuk. Kalian sudah makan belum? George, ambil mangkuk dan sumpit di dapur untuk kakak-kakak ini. Si botak lalu menyela. Watson, tidak perlu. Kami sudah makan. Kami datang untuk membicarakan beberapa hal denganmu, untuk menghilangkan kesalahpahaman. Sambil memakan ayamnya, Watson menimpali, kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Si botak yang tidak mau berbicara duluan. Dia lalu melirik David. David yang mengerti maksud si botak. Dia lalu berkata, begini, Watson, masalah Marcelianto dan Lukman Wicaksono. Apa kamu sudah melaporkannya ke polisi? Oh, masalah itu? Belum. Setelah makan, aku baru mau pergi. Sontak, Marsh dan Lukman langsung berteriak histeris. Marsh selalu mencubit David dengan kesal. David yang dicubit itu, dia segera melanjutkan, tidak, Watson. Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan masalah Henry. Apa perlu sekejam itu? Di sisi Lukman dan Marsh, terlihat mereka yang memohon kepada Watson. Perkataan gendut benar, ucap Watson. Sontak, Marsh dan Lukman yang mendengar itu sangat senang. Watson, apa maksudmu? Kamu tidak akan pergi ke kantor polisi? Watson pun mengiyakan tanpa basa-basi. Setelah mendengar itu, tampak Marsh dan Lukman yang sangat senang. David lalu menepuk-nepuk bahu Watson. Sudah ku bilang, Watson tidak akan sekejam itu. Oke, lanjut. Setelah urusan beres, Watson kemudian melihat Nancy yang sedang belajar. Dia lalu berkata kepada Nancy, Nancy, nomor ini salah. Benarkah? Tanya Nancy. Watson lalu mengambil tempat duduk Nancy. Soal seperti ini, kamu perlu menggunakan cara pikir yang berbeda. Tidak lama kemudian,
Terlihat soal yang telah dikerjakan Watson selesai. Nancy yang melihat itu, sontak takjub dengan kecerdasan kakaknya. Nancy lalu bertanya, "Kak, hari ini kamu tidak pulang, kan?" "Iya, sebelum ujian nasional berakhir. Aku akan tinggal di sini membantumu bersiap menghadapi ujian." Watson melanjutkan dengan bergumam, "Awalnya, aku bersiap pergi ke kota Malang untuk memulai karir di sana. Dan Dorothy juga ada di sana. Tapi sekarang, lebih baik menunggu sampai Nancy menyelesaikan ujian perguruan tingginya." Nancy lalu bertanya, "Kak, kamu mau cuci kaki? Aku sudah mengambilkan air." "Boleh," jawab Watson. Dia lalu pergi merendam kakinya. "Oh, nyaman sekali." Sambil duduk merendam kaki, Watson berpikir, "Ini pasti kenikmatan berada di rumah." Dia lalu mengingat saat-saat di memasak, mengajar Nancy, dan saat dia menjemur pakaian. Oke, lanjut. Tidak terasa, waktu ujian Nancy masuk perguruan tinggi telah tiba. Terlihat banyak sekali siswa yang datang untuk mengikuti ujian. Di sisi lain, Nancy berkata kepada Watson, "Kak, cepatlah pulang. Hujannya lebat." Watson lalu berteriak untuk menyemangati adiknya. "Nancy, semangat!" teriak Watson. Nancy yang mendengar itu, sontak terkejut. "Kak, pelankan suaramu sedikit. Ada banyak orang." Terlihat Watson yang tersenyum lebar melihat adiknya. "Nancy, akhirnya ujian nasional. Beberapa hari ini, aku juga harus pergi ke kota Malang untuk melakukan beberapa persiapan," gumam Watson. Watson yang telah pulang melihat para penjual sayur di pinggir jalan. Sepertinya di rumah masih ada daging sapi, ditambah dengan bihun. "Malam ini aku akan membuatkan mereka bihun sapi kuah," gumam Watson. Watson kemudian mendengar pembicaraan penjual sayur yang mengatakan, "Apa kamu sudah dengar? Henry tidak hanya menggali uang dari makam tua di sekitar, tapi dia juga menggali uang dari beberapa makam kerabatnya. Aku dengar sebelumnya, dia sangat serakah. Dia juga membunuh orang. Dia tidak boleh dibebaskan dengan mudah." Penjual pepaya menimpali, "Benar, semuanya adalah permainan para binatang itu. Beraninya menggelapkan uang negara. Akhirnya mereka semua ditangkap." Penjual terong kembali berkata, "Tentu saja, belum sempat menghabiskan uangnya, dia sudah ditangkap. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Siapa yang tahu?" balas penjual pepaya. Sedangkan Watson yang sedang memegang pepaya, karena sedikit kesal, dia tidak sadar merusaknya. Penjual pepaya yang melihat itu, sontak kesal. Bocah ini, kenapa merusak sayurannya?" "Oh, maaf, ini akan kubeli," ucap Watson. Setelah itu, Watson buru-buru untuk kembali. "Gawat, kenapa aku lupa? Dunia ini dengan dunia kami berbeda. Peredaran uang tidak cepat di zaman ini, terutama di daerah seperti kota Samarinda. Kalau pada akhirnya, jumlah uang yang digelapkan Henry tidak sesuai dengan jumlah uang yang temukan, pasti penyelidikan skala besar akan dimulai. Pada saat itu, Henry pasti akan melibatkanku dan tidak akan melepaskanku. Meskipun aku adalah orang yang memecahkan kasus ini, tapi kalau jumlah akhirnya tidak sesuai, aku pasti akan diselidiki," pikir Watson sambil dia berlari untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah, Watson langsung memanggil Yuna. "Yuna, keluarkan uangnya, ada masalah." Yuna yang baru selesai makan bertanya, "Kak, apa maksudmu?" Dengan ngos-ngosan, Watson menjawab, "Sebelumnya aku berpikiran terlalu sederhana. Sekarang uangnya harus dikembalikan. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa selamat." Setelah Watson mengambil uang tersebut, dia lalu kembali ke tempat pemakaman sebelumnya. Dia lalu menghampiri makam yang sebelumnya telah digali oleh Henry. Tanahnya masih lunak. Untung Henry belum mengidentifikasi tempat ini. Semuanya belum terlambat, gumam Watson menghela nafas. Cerita kemudian berpindah di rumah tahanan. Terlihat Henry yang sedang berada di dalam jeruji besi. Petugas sigur, "Bagaimana? Masih kurang 200 juta. Henry bersikeras jika dia ditipu oleh Watson. "Menurutmu bagaimana? Bagaimana mungkin aku bekerja sama dengan Watson dalam masalah ini? Di saat yang penting, untuk apa dia mencelakai dirinya sendiri?" Dengan wajah yang gelap, petugas sigur membalas, "Pak Kanas, tapi itu 200 juta. Pengakuan Henry sangat tidak menguntungkan Watson. Sebelum masalah terjadi, Henry mencari Watson
Kami sudah menyelidikinya, dan itu benar. Singkatnya, Watson sangat dicurigai. Kami akan membawanya kembali untuk diselidiki. Tuan Kana selalu mencoba menghentikan petugas Ziegler. Petugas Ziegler, apa aku boleh bertemu dengan Watson terlebih dahulu? Sontak, petugas Ziegler langsung menghempaskan tangan Tuan Kanas. Pak Kanas, kalau kita tidak saling mengenal selama bertahun-tahun, saat ini aku pasti akan mencurigaimu terlebih dahulu. Masalah ini harus dilakukan secara resmi. Tuan Kanas yang ingin menyela, namun tidak melanjutkan. Karena petugas Ziegler telah pergi dan menutup pintu penjara. Tuan Kanas pun hanya bisa terdiam melihat kepergian petugas Ziegler. Sebelum petugas Ziegler pergi, dia menyuruh bawahannya untuk mengawasi Tuan Kanas dengan baik. Sebelum mereka menangkap Watson, dia tidak boleh pergi kemanapun. Sedangkan orang yang dibicarakan saat ini sedang makan es krim. Sebelumnya, aku merasa aku bukan orang dari dunia ini, selalu ingin pergi. Terlalu sombong bisa menyebabkan malapetaka. Tapi untungnya, tiba-tiba pemain catur di depannya mengatakan, "Skakmat, haha, sudah ku bilang, kamu terlalu meremehkan kudaku." Kemudian terdengar seseorang berlari di depan. Aku melihatnya. Sedangkan Watson yang melihat polisi itu yang ingin menangkapnya bergumam, "Sudah datang? Kali ini aku yang skakmat." Beberapa saat kemudian, berpindah di ruangan interogasi. "Watson, di mana uang 200 jutanya? Watson menjawab, "Uang apa? Uang 200 juta yang kamu tipu dari Henry." Apa Henry berkata seperti itu? Dengan menggebrak meja, petugas Ziegler berteriak, "Jawab pertanyaanku, bukan balik bertanya." Dengan santai, Watson berkata, "Aku tidak menipunya." "Kalau begitu, kenapa Henry pergi ke rumahmu?" "Dia mencariku untuk meminta bukti." Petugas Ziegler kembali bertanya, "Lalu, apa kamu yang memberinya bukti dan menipunya 200 juta? Dengan tegas, Watson mengatakan, "Tidak, benarkah?" "Benar," jawab Watson singkat. "Tapi, pada saat itu, Henry tidak tahu kalau kami akan menangkapnya. Kenapa kamu keluar bersamanya?" Henry, dia sudah membunuh ayahku. Aku mengikutinya karena ingin melihatnya ditangkap. Dengan mata kepalaku sendiri," jawab Watson dengan kesal. Dia lalu berdiri dan berteriak, "Aku mau dia di penjara, aku mau dimati," ucap Watson dengan marah. Sontak, petugas Ziegler terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Dia lalu menyuruh Watson untuk tenang. Tapi, Henry bilang, dia membawamu ke kuburan leluhurnya dan menggali 200 juta untukmu. "Maksud Anda?" "Henry membawaku menggali kuburan leluhurnya." Di sisi lain, terlihat Tuan Kanas yang melihat mereka dari sela-sela jeruji besi. Kemudian, Watson melanjutkan, "Petugas Ziegler, aku memiliki 2 kecurigaan. Pertama, Henry mengatakan dia membawaku untuk menggali kuburan leluhurnya, tapi jelas-jelas hari itu pakaianku bersih. Kedua, kalau begitu, bukankah dia mengatakan itu karena Samuel? Dia sengaja mengatakan itu untuk menyisakan sedikit uang untuk anaknya." Petugas Ziegler yang mendengar penjelasan Watson mulai berpikir. Tidak lama kemudian, dia beranjak dari duduknya, lalu pergi keluar. Watson yang melihat itu langsung tersenyum. Petugas Ziegler lalu menemui bawahannya. "Lihat di mana riwayat lokasi Henry ketika dia memberikan 200 juta kepada Watson. Segera kirim orang untuk memeriksanya." Anggotanya pun langsung mengiyakan tanpa banyak bertanya lagi. Dan terlihat Tuan Kanas yang mondar-mandir menunggu laporan selanjutnya. Tidak lama kemudian, anggota yang ditugaskan kemudian kembali untuk melapor, "Bos, sudah ketemu. 200 juta itu sungguh ada di sana." Tuan Kanas yang mendengar itu sontak sangat senang. "Sudah ketemu?" tanya Tuan Kanas. Anggota polisi itu pun menjawab, "Ya, tidak kurang sepeser pun, ada di lokasi yang dikatakan Henry." Setelah semuanya jelas, Tuan Kanas lalu menawari petugas Ziegler sebuah rokok. "Petugas Ziegler, kamu sudah bekerja keras beberapa waktu ini. Sudahlah, tidak usah bicara seperti itu." Tuan Kanas selalu bertanya, "Lalu, apakah Watson juga sudah bisa pergi?" "Tentu saja," jawab petugas Ziegler singkat. Setelah mereka berdua pulang dari penjara, Tuan Kanas selalu berkata, "Watson, kamu belum makan, kan?
Bagaimana kalau kita pergi ke restoran? Aku belum berterima kasih kepadamu untuk masalah ini. Dengan tersenyum, Watson membalas, Tuan Canas, lain kali saja. Keluargaku masih belum tahu keadaanku sekarang, aku harus pulang. Begitu ya? Kalau begitu lain kali saja. Watson lalu berkata, ya, Tuan Canas, ada yang ingin kutanyakan padamu mengenai ayahku. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Tuan Canas langsung menyela. Masalah ini, kamu tenang saja. Sebelumnya, aku sudah mengajukannya secara tertulis. Pemimpin juga sudah menandatanganinya. Kemungkinan mereka akan memberi kabar dalam waktu 2 hari. Menurutmu, apa uang kompensasinya bisa diberikan lebih cepat? Kamu tahu kondisi keluargaku sekarang, dan aku belum punya pekerjaan, ucap Watson dengan canggung. Dengan tertawa, Tuan Canas mengatakan, Watson, kamu tidak perlu sungkan begitu mengenai masalah ini. Aku akan kembali mengajukannya. Dalam minggu ini, aku akan memberikannya. Sebenarnya, masalah pekerjaan mudah ditangani. Samuel sudah ditangkap. Awalnya dia memiliki jabatan di pabrik baja. Sekarang kamu bisa datang untuk bekerja. Watson yang mendengar penjelasan dari Tuan Canas berkata, begitu ya. Lalu dia melanjutkan dengan bergumam, apa bagusnya bekerja di pabrik baja? Lebih baik aku pergi ke kota Malang. Watson lalu berkata, Tuan Canas, terima kasih sudah menghargaiku, tapi lupakan saja. Kebaikanmu akan kuingat di dalam hatiku. Tuan Canas yang ditolak bergumam, ada banyak orang yang menginginkan pekerjaan itu. Tak disangka dia menolaknya. Watson pun kemudian berpamitan kepada Tuan Canas untuk segera pulang. Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya.